Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Terima kasih banyak. Halo, halo, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat ya? Harus sehat. Ketemu lagi dengan saya, Devin, yang akan menjadi host pada malam hari ini. Oke. Seperti biasa, kita selalu kedatangan speaker yang keren. Kenapa kok keren? Karena setiap speakernya selalu membahas gimana supaya build up bisnis Bapak Ibu supaya tetap cuan, 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 cuan gitu. Nah, kalau malam hari ini kita akan ngobrol temanya tentang design thinking mindset. Aduh, ini kayaknya paket komplit ini. Yang akan dijelaskan oleh Pak Hendarsyah Aditya. Oke, selamat malam Pak Adit. Apa kabar? Malam, baik, Waduh, alhamdulillah. Pak Adit dari awal sampai sekarang full senyum. Seneng nih langsung. Udah mode on lah. Gitu. Oke, jadi Pak Adit ini adalah bisnis ekosistem NSEI atau NSEI ini, part of Paragon Corp. Nah, boleh dijelasin nggak Pak? Sebelum kita ke bahasan utama, boleh dijelasin tentang Bapak nih. Saya Ya, mulai kepo ini boleh, boleh, ceritanya. Monggo boleh, Pak boleh. Adit. Hmm. Ya, jadi perkenalkan ya, Lin. Tadi panggilan saya Adit sebetulnya ya. Jadi saudara panggilannya Adit biar mudah aja. Dan tadi kalau misalkan secara title dan ini ya di publikasi disebutkan bisnis ekosistem and say at part of Paragon Corp gitu kan. Jadi Insane. memang ya, memang saya main ini ya full time jobnya gitu. Misalnya sebetulnya kayak majority time saya itu memang ada di Paragon Corp. Jadi saya itu statusnya sebagai consultant, tapi specifically di bisnis ekosistem itu di NC. Jadi NC ini salah satu boleh dibilang divisions gitu ya. Jadi salah satu divisions di dalam Paragon Corp yang nempel langsung sama one of the stakeholders atau one of the family members gitu kan. Karena kan Paragon Corp ini family business ya gitu. Nah, mungkin kalau yang uh, belum tahu Paragon Corp itu apa, sebetulnya takutnya ketukar karena Paragon ini agak ini ya, agak kadang-kadang tertukar dengan Paragon yang hospitality. Jadi saya Hmm. harus pisahkan dulu. Jadi kalau ini Hmm. Paragonnya yang kosmetik ya, Bapak dan Ibu ya gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu produknya Wardah, tahu produknya Makeover, produknya Emina, nah atau kalau buat cowok-cowok mungkin pernah ngeliat produknya Kaf gitu kan. Nah itu produknya kami gitu. Jadi di bawah kami itu ada 13 brand sebetulnya. Saya sendiri ada di divisi yang namanya tadi ya NSEI atau Nur Hayati Subakat Entrepreneurship Institute. Jadi sebenarnya Nur Hayati Subakat Entrepreneurship Institute ini adalah CEO Office sebetulnya gitu. Namanya aja seperti itu. Tapi ini isinya adalah CEO Office dari Pak Salman Subakat gitu sebetulnya gitu. Jadi saya under dari timnya Pak Salman Subakat yang secara role specialty-nya saya memang ada di development of business ecosystem seperti itu. Kurang lebih begitu. Mbak Keren, Devi. keren banget. Aduh, bener banget. Paragon itu suka ini loh. Suka kalau Paragon takutnya takut yang di sebelah gitu. Harus Iya, dijelaskan memang dari awal, bener-bener. betul. Padahal kita Hmm. semua pakai itu produknya. Saya juga pakai, pakai semua itu. Aduh. Terima kasih. Oke. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang design thinking mindset. Wah, ini udah keren Betul. banget. Ini eh, apakah hanya sekedar cara berpikir atau cara berpikir seperti apa design thinking Hmm. mindset ini? Yang Hmm. akan dijelaskan langsung detail banget oleh Pak Hendarsyah Aditya. Hmm. Silahkan Pak Adit. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu gitu. Nanti mungkin saya boleh ini dulu ya. Saya boleh kayak teaser dulu ya gitu. Jadi kalau saya teaser dulu, nanti mungkin PowerPoint-nya gitu ya atau slides-nya terkesannya agak akademik gitu ya. Mohon maaf sebelumnya karena kebetulan saya juga seorang dosen pada dasarnya memang jadi habitnya agak agak susah hilang gitu ya untuk cara mengajarnya gitu. Jadi di sesi sharing ini saya memang
mau membahasnya tentang design thinking mindset gitu ya setelah berdiskusi dengan Mas Juanda gitu. Karena memang ini mungkin salah satu core specialty saya di design thinking. Jadi memang saya even di internal pun saya share-nya about design thinking. Nah, tadi udah di-mention sedikit ya sebetulnya ya bahwa design thinking itu apa sih? Apakah sekedar mindset ataukah apa yang menjadi dari design thinking itu? Jadi kalau saya mau put it simply ya gitu, bahwa pada dasarnya tuh design thinking itu kita ingin menerapkan ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tapi yang paling penting itu bagaimana kita perlu memahami dengan tepat alur prosesnya seperti apa, gitu. Ini untuk slide-nya nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya mau saya share, nanti saya akan share ke tim dari iCommunity, dan saya akan share ke Mas Juanda, nanti kalau mau di-share silahkan gitu ya, buat nanti dibaca-baca lagi, karena dengan waktu yang cukup terasa pendek biasanya kalau buat saya, di waktu yang agak terasa pendek ini, saya akan lebih banyak membahasnya di alur praktis yang lebih sederhana dari apa yang ditampilkan di sini gitu. Baik untuk mempermudah aja. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin kita pelajari terutama di design thinking ini? Nah, design thinking mindset ini kebetulan pada dasarnya yang paling penting, core-nya gitu ya, dari saya, dari seluruh proses yang ada itu, core-nya ada tiga sebetulnya. Yang pertama itu empathizing-nya, yang kemudian dilanjutkan dengan defining-nya gitu ya, mendefinisikannya, kemudian melakukan ideasinya. Gitu. Jadi berempati dengan customer kita, mampu mendefinisikan problem yang tepat dan memberikan ideasi untuk masalah yang telah kita definisikan gitu. Nah, tujuannya sih apa sih gitu sebetulnya? Jadi tujuannya sebetulnya yang saya harapkan mungkin ya sebagai penyampai materi ataupun si sesi sharing ini, saya bilangnya sharing aja. Di sesi sharing ini paling tidak Bapak dan Ibu gitu ya setelah sesi ini saya bisa mendapatkan refleksi ya gitu ya dari Bapak dan Ibu, apakah saya mengenal betul siapa sih customer saya gitu. Apakah saya benar-benar mengenal customer saya itu siapa dan seperti apa gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah selama ini baik produk maupun jasa gitu ya dari bisnis saya itu memang sudah menyelesaikan masalah yang tepat gitu. Menjadi solusi dari masalah yang tepat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, salah satu pola pikir mindset ini adalah tentang ideasi. Apakah sebetulnya ada alternatif-alternatif solusi lain yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang? Nah, makanya kenapa setelah berdiskusi dengan Mas Juanda, saya bawa kalimat terakhirnya yaitu mindset ya. Sebetulnya kan bisa aja design thinking workshop dan lain-lain, tapi saya akhirnya setuju dengan kalimat mindset karena buat saya pola pikir inilah yang akan membuat kita mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sekarang saat ini cepat terjadi. Nah, seperti itu. Kurang lebih malam ini kita akan membahas tentang tiga hal ini. Nah, itu. Sebelum kita mulai, gitu ya, saya ingin menunjukkan sebuah video. Ya, nanti kalau misalnya ternyata videonya cukup pendek, kalau misalkan nanti videonya ternyata putus-putus, nggak apa-apa, bisa ditonton menyusul ya. Nanti saya juga akan share linknya. Jadi di video ini itu akan menunjukkan komparasi gitu ya. Komparasi antara dua buah bisnis coffee shop yang di mana satu menerapkan design thinking atau di sini dia udah lebih detail ya, masuknya ke arah yang namanya service design. Jadi design thinkingnya itu sudah really spesifik di service dan dengan satu coffee shop lagi yang memang belum menerapkan design thinking. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaannya seperti apa sih, gitu. Seperti itu. Nah, saya izin stop share dulu, mau mastiin bahwa sound-nya udah ke-share. Sebentar. Oke. Oke. Nah, akan saya play dari sekarang. What is service design? I've been thinking about this for a while, and I recently discovered a brilliant quote by Mark Futine that I think sums it up perfectly. When you have two coffee shops right next to each other,
each selling the exact same coffee for the exact same price, service design is the reason you go into one coffee shop and not the other. So let's play that out in a little scenario. Coffee shop A decide they want a mobile app. So they put a team full of people together to work on it for a couple of months before delivering it to their customers. The customers download the app only to find it's got nothing that they need. Now let's look at coffee shop B. Kok agak buram Coffee shop B put the customer device at the heart saya of the atau experience. ini ya? They talk to them. They do some immersive research and really get to know what the customer's doing before, during, and after their coffee. They can map this out on a customer journey where they identify the highs and lows of the experience and uncover some service opportunities and can start to explore solutions. The team then start to speak to other people from around the business. They speak to the colleagues in store and understand what their day looks like. They speak to the founder to look back at the original vision for the coffee shop, as well as the marketing team and the suppliers too. Once they have all of these people together, they can run a workshop or a series of workshops where they can identify the real business objective and exactly what they want to achieve. They can start to design some concepts and test them with the customers they now have a relationship with. They can do a tech analysis and plot everything on a blueprint that documents all of the support systems necessary to bring these concepts to life. With all this, they can create their North Star vision, all resulting in a mobile app full of features that customers love. But it doesn't stop there. They've also identified that colleagues need a tablet application to help them deal with the extra flow of traffic in store, and the payment system needs updating so all three can work in harmony. They might design a colleague training and engagement program and redesign their store to optimize the physical experience too, whilst also looking at how they talk about themselves socially, possibly even introducing some new product lines. These are what we call the front stage experiences. But in order for it to all come together, we must look at the backstage too. Here you will find the back-end systems that drive all the digital propositions, key metrics that we measure ourselves by, learn from, and iterate upon the services, as well as a CRM system and some delivery partners. So, service design is about three things. 1. Customer-centric. It's about putting the customer at the heart of everything you do, and only then will you create services people love. 2. Co-creation. It's about exploring and designing these concepts together, and as a result, you will ensure services are both technically feasible and business viable. 3. Holistic. It's about building interdependent, interrelated experiences that all connect with people on an emotional level. That way, you'll create services that scale beyond the original idea. To round it all off, let's revisit Mark's quote. Service design is not just what makes you walk into one coffee shop and not the other, it's the reason you keep coming back and tell all your friends about it. Oke, ya. Nanti mungkin kalau tadi ada yang ada gangguan gitu ya, yang ada gangguan, nanti saya akan kirimkan filenya juga beserta dengan link dari videonya gitu. Nah, jadi pada intinya gini, secara singkat bahwa di cerita tadi itu digambarkan sebuah dua coffee shop yang dua-duanya itu membuat apps gitu ya untuk si coffee shopnya itu sendiri. Nah, tapi perbedaannya coffee shop yang satu itu pada saat dia membuat coffee shop, dia pengen punya apps, dia kumpulin developernya dan minta tolong, saya mau apps buat coffee shop saya, tolong dibuatkan. Nah, kemudian dibuatlah apps tersebut dan ternyata setelah dilempar kepada konsumen, ternyata pada intinya nggak ada apa-apa di situ dan sifatnya tidak engage. Gitu. Pada dasar seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua, di mana sebelum dia meluncurkan apps itu, dia mengumpulkan semua shareholders-nya. Jadi yang dia kumpulkan bukan IT person-nya dulu, tapi dia kumpulkan seluruh orang yang akan terrelasi dengan bisnisnya tersebut. Baik itu supplier-nya, vendor-nya, customer-nya, kemudian tim IT-nya itu sendiri. Jadi dia kumpulkan semua stakeholders-nya, kemudian mengadakan sebuah workshop kecil untuk mengetahui sebetulnya objektifnya apa. Apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap stakeholder tersebut. Nah, setelah mencapai suatu objektif di mana kita mengetahui hal-hal tersebut, kemudian si coffee shop itu barulah membuat si apps-nya. Nah, sehingga pada saat dilemparkan kepada konsumen, apps tersebut sudah memenuhi gitu. Paling tidak mendekati apa yang dibutuhkan dikarenakan sebelum
service itu dikeluarkan sudah melalui FGD ataupun small workshop dengan stakeholders terkait. Jadi bukan hanya dengan tim IT-nya saja. Nah, pada dasarnya hal itu yang membedakan kedua coffee shop tersebut dan kenapa saya memunculkan ini service design atau sebetulnya service design itu menerapkan implementasi dari konsep design thinking itu sendiri. Jadi ketiga hal tadi itu menjadi core di dalam design thinking mindset. Yang pertama, pada saat kita berbicara tentang design thinking mindset, tadi saya berbicara tentang empati, disitulah yang dimaksud dengan user centric atau human centric atau customer centric. Jadi fokusnya kepada customer. Jadi pada saat kita mendevelop bisnis kita, baik secara flow, produk, jasa, and result, apapun itu, semua based on informasi dari customers. Mungkin Bapak dan Ibu pada saat membuat bisnis, saya yakin gitu, dalam prosesnya, saya pun ketika menjalankan bisnis saya, itu pernah mengalami fase-fase di mana, ini produk seperti apa ya yang harus kita buat, service seperti apa yang harus kita buat. Nah, kadang-kadang kita bertanya kepada tim kita sendiri kan. Tentu kita akan mulai dengan bertanya kepada tim kita sendiri. Tapi kita jarang sekali ya, gitu ya. Jarang sekali atau bahkan terkadang kita lupa bahwa orang yang kita serve adalah customer itu sendiri. Sehingga yang sebetulnya paling berhak menentukan apa yang perlu dibuat, apa yang dibutuhkan, itu adalah customer itu. Nah, tapi biasanya karena kita ingin cepat memiliki sebuah produk atau jasa, sehingga akhirnya kita mengurangi waktu kita untuk lebih memahami si customer kita itu sendiri. Nah, itu yang biasanya sering terjadi dan disitulah design thinking mindset ini sebetulnya berjalan. Nah, kenapa design thinking mindset ini menjadi penting gitu ya? Karena berdasarkan beberapa riset gitu, saya akan berangkatnya menggunakan riset dan beberapa data informasi yang saya dapatkan gitu. Nanti di depan itu tuh produk ya, terutama ya permintaan terhadap produk itu semakin tinggi. Nah, tadi kalau sempat mention TikTok gitu kan, sekarang permintaan terhadap produk lebih tinggi dan tekanan terhadap harganya itu jadi tidak semestinya gitu. Kayak kayak sekarang kan berapa banyak UMKM ya contohnya mengeluhkan, wah di TikTok jual barang harganya segini murah banget, untungnya dari mana, seperti apa gitu. Nah, sedangkan di saat UMKM lainnya yang mungkin tidak masuk ke dalam dunia itu akhirnya berperang dengan harga dan tidak memiliki kapital yang cukup kuat untuk melakukan itu, akhirnya collapse gitu. Nah, ini tekanan-tekanan yang sebetulnya kita sudah lihat dan sudah kita rasakan gitu ya. Belum lagi biaya-biaya lainnya gitu ya, termasuk dengan isu tentang energi. Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu ya, industri lokal ini akan menghadapi apa gitu ya, permasalahan mempertahankan produksi. Ya tadi ya, produksi dan biaya ya. Kita seperti yang kita tahu negara-negara tetangga gitu ya, terutama especially kalau kita ngomong China gitu. Even kalau misalnya kita lihat di YouTube, real saya yakin Bapak dan Ibu di sini semua sudah mengetahui biaya produksi di sana itu sangat 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 rendah gitu. Nah, pada saat kita tidak memiliki solusi atau tidak bisa memiliki advantage terhadap apa yang kita miliki, baik itu produk maupun jasa, ini akan berbahaya pada saat kita sudah bermain di arena yang namanya perang harga. Gitu. Nah, itu yang ingin kita hindari, gitu. Bahwa kita ingin memiliki value yang benar-benar menyelesaikan solusi, gitu. Bukan kita dibeli karena murah. Nah, itu yang ingin kita cari. Karena kenapa? Kalau kita perangnya perang biaya, ya nggak akan berhenti. Semua akan berakhir kepada capital mana yang paling kuat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ya kembali soal isu pada saat nanti inflasi meningkat karena kemungkinan di 2024 ini inflasi akan meningkat. Ini masalah investment, produksi dan lain-lain ini nyambung kepada yang di belakangnya ini akan jadi semakin mahal. Tentunya akan menjadi tantangan sendiri, especially buat teman-teman gitu ya di UMKM gitu ya ataupun di bisnis yang kasarnya masih merintis ataupun yang masih stagnan untuk bisa mengatasi isu-isu masalah yang ada gitu. Nah, makanya kenapa di sini menggunakan design thinking, saya tidak bilang bahwa ini adalah yang paling tepat, tapi ini adalah salah satu mindset yang bisa kita gunakan dan sifatnya itu general ya, banyak konsep yang bisa diterapkan di sini, cukup fleksibel untuk membantu kita kembali lagi kan sebuah mindset, sebuah tools itu tujuannya membantu kita menyelesaikan masalah, membantu masalah-masalah yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi. Ya, ini mungkin istilah dasar yang sering saya angkat gitu ya, ataupun yang sering kita dengar gitu ya tentang fuka-fuka ini gitu ya.
ya volatility-nya, uncertainty-nya, tentang complexity yang semakin naik, ambiguity-nya yang terus sekarang semakin segala sesuatu itu semakin ambigu gitu. Nah, gimana sih mengatasi hal-hal ini gitu? Ya, mengatasi hal-hal ini membutuhkan yang paling kanan gitu ya. Ini cara cara bahasanya, cara simpelnya seperti itu aja. Untuk menghadapi sisi kiri ini, ya kita harus memiliki yang kanan. Pertama apa? Ya harus punya visi. Kita harus tahu gitu kan tindakan apa yang mau kita ambil, problem apa yang kita selesaikan gitu. Terkadang banyak sekali seperti ini ya. Contoh, saya ambil example yang paling sederhana nih ya gitu. Saya ambil example yang paling sederhana. Saya mengajar kelas kewirausahaan di salah satu universitas gitu kan. Nah, kelasnya memang program kewirausahaan sehingga mereka memang dididik secara untuk kewirausahaan. Nah, sebagai salah satu contoh, ada mahasiswa gitu ya, ataupun ini pernah saya dengar dari seorang entrepreneur langsung yang sedang membuat sebuah platform untuk isu tentang jumlah pengangguran gitu. Jadi menurut dia gitu ya, dari awal ketemu saya, bahasa dia adalah, Mas, kita tuh kurang lapangan pekerjaan itu. Orang itu tidak mendapatkan akses informasi tentang lapangan pekerjaan. Di situ saya bingung gitu. Bahkan cenderung saya bilang bahwa saya agak ragu dengan hal itu gitu. Nah, terus saya tanya lagi, coba deh kamu datang lagi, kamu coba interview lagi, 10 sampai 20 orang aja kamu interview lagi, betul nggak mereka tidak belum mendapatkan pekerjaan karena tidak mendapatkan akses. Ternyata setelah dia datang kembali, nah ini mendekati proses empathizing itu ya, jadi berempati. Setelah dia datang ke 20 orang itu, dia datang kembali ke saya terus bilang, Kak, ternyata saya salah. Orang-orang ini ternyata nggak dapat kerja bukan karena nggak ada informasi tentang lowongan pekerjaan atau pekerjaan yang pas. Tapi orang-orang yang saya tanya ternyata kebanyakan di daerah saya itu dia tidak dapat pekerjaan sekarang karena nggak mau jauh dari rumahnya. Jadi nggak ada yang mau keluar kota. Ya gimana kalau kayak gitu gitu. Berarti kan solusinya akan berbeda nih. Yang tadinya dia mau kasih media ataupun platform untuk memberikan informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan, kalau sampai itu jadi dibuat, udah pasti gagal dong, gitu, kasarnya gitu. Nah, itu yang akhirnya saya sampaikan gitu. Dan akhirnya dia sadar. Nah, ini yang saya maksud dengan tujuan tadi berempati, supaya kita tahu tindakannya seperti apa. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang salah untuk menyelesaikan suatu problem. Nah, dan dari cerita tadi juga sebetulnya itu menunjukkan bahwa terkadang kita terlalu terburu-buru untuk mengambil sebuah kesimpulan sehingga kita tidak mencoba untuk memiliki pemahaman yang lebih luas dan mencoba melihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah tetap gitu ya, walaupun kita punya pemahaman yang lebih luas, kembali hal-hal yang sering saya temui adalah banyak sekali bisnis-bisnis yang sifatnya pada saat sedang mengerjakan sesuatu itu mencoba menargetkan banyak hal sekaligus. Jadi tidak fokus. Nah, saya berbicara tentang ini terrefleksi apa? Karena saya terrefleksi, saya waktu itu sekitar beberapa bulan lalu, saya dapat kesempatan untuk berbicara dengan salah satu entrepreneurs gitu ya, yang memang dia juga seorang profesor dari Harvard Business School. Terus dia bilang, dia cerita bahwa menurut kalian, dia waktu itu bertanya kepada audiens gitu, waktu itu ada 120 lebih audiens gitu, yang semuanya entrepreneur, semuanya adalah owner atau C-level dari bisnis tersebut. Terus ditanya, menurut kalian siapa sih gitu salah satu idola kalian gitu kan ya dalam bisnis gitu. Ya, banyak yang mayoritas bilang Steve Jobs gitu kan. Nah, terus dia bilang gitu, kalian tahu nggak Steve Jobs itu kelebihannya apa? Kalau menurut rekan-rekannya gitu ya. Dan dia pun pernah saya berdiskusi langsung. Jadi dia bilang, Steve Jobs itu pada saat dia mengerjakan sesuatu, dia hanya akan fokus kepada 3 hal. Jadi pada saat ada input atau ide keempat, dia akan buang satu fokusnya dulu untuk mengerjakan 3 fokus. Jadi selalu angkanya itu di 3. Karena kenapa? Menurut dia, 3 adalah hal yang dia bisa kerjakan secara bersamaan dengan hasil yang optimal. Begitu dia menambah satu fokus lagi, itu impact-nya atau dampaknya bisa sangat turun, performance-nya bisa sangat turun. Nah, ini yang banyak hal yang terjadi saya temui ya pada saat saya bertemu entrepreneur itu mimpinya besar gitu ya,
dan pengen melakukan semuanya sekaligus gitu. Jadi tidak menyusun skala prioritas. Padahal kalau menurut based on design thinking gitu, ya, jadi design thinking itu kelebihannya makanya diterima juga oleh engineer-engineer karena design thinking itu sistematis gitu. Ada metodologis. Jadi ada prioritasnya. Nah, prioritasisasi ini yang terkadang kita tidak miliki sehingga kita mencoba melakukan semuanya sekaligus. Padahal kalau mungkin kita telah satu dengan yang lainnya, ada satu hal yang merupakan dampak dari hal-hal lain yang ingin kita capai. Nah, itu biasanya kemampuan atau skills ataupun habit ya, saya bisa bilang karena itu juga bisa muncul dari habits yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga tidak muncul gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih menggambarkan ya kalau misalkan dulu ya kalau traditional company gitu ya sebelum sekarang zaman menjadi digital itu kita banyak sifatnya itu product center gitu. Jadi pokoknya kita bikin produk kita yakin produk itu dibeli orang. Nah tapi permasalahannya sekarang kalau kita berbicara digital company konsumen kita itu makin pintar. Konsumen kita itu mendapatkan banyak informasi dan memiliki banyak akses gitu kan. Ya e-commerce di mana-mana udah bisa mudah mendapatkan barang dari luar negeri. Coba kita berbicara 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya sendiri nggak pernah kepikiran ternyata semudah itu gitu untuk kita mendapatkan barang dari luar. Dan saya dulu tidak berpikir bahwa hal itu tuh sangat sulit sebetulnya gitu. Dan ternyata ya sekarang kita bisa melihat berbagai kemudahan yang terjadi akibat berkembangnya teknologi dan lain-lain, sehingga customer makin pintar, customer itu menjadi memiliki banyak informasi dan memiliki banyak pilihan, sehingga kita harus kembali kepada bukan kepada produk apa yang mau kita jual, tetapi apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, itu. Dan di saat ini karena perubahannya terjadi begitu cepat, resource kita itu very limited, kita harus memanfaatkan co-creations gitu. Nah, design thinking ini berbicara tentang mengapa kita berempati. Berempati ini tidak hanya terhadap customer kita, tapi kalau tadi kita lihat videonya, dari cerita itu, user dari coffee shop berempati kepada suppliernya. Apa sih yang suppliernya butuhkan? Misalkan resellernya, apa sih yang reseller butuhkan? Atau masyarakat di sekitar tempat dia membuka bisnis itu. Pada saat membuka bisnis itu, dampak apa sih yang terjadi di lingkungan dia? Apa sih yang bisa disupport terhadap lingkungannya dia? Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi dasar dari design thinking mindset itu. Jadi, kenapa disebutnya design thinking? Karena balik lagi thinking, proses berpikirnya itu sistematis, metodologis, dan user centric. Jadi user centric itu selalu menjadi kata kuncinya. Ya. Nah ini tadi proses keseluruhannya, tapi kurang lebih yang kita bahas hari ini tuh sampai ideate, karena kalau prototype dan testing itu sifatnya sebetulnya lebih ke implementasi. Kalau udah tahu idenya, kita coba bikin, terus kita testing secepat mungkin. Nah, makanya saya bilang yang paling penting itu adalah di 4 tahapan awal ini, bagaimana kita memahami, mengobservasi, dan mampu mendefinisikan masalah yang tepat. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya sebetulnya gini, saya ingin Bapak dan Ibu di sini pada saat selesai sesi ini bisa berefleksi kembali, apakah produk dan jasa saya nih kalau ini dibaca tuh sederhananya gini, apakah produk dan jasa yang saya buat itu ada ini dibuat untuk menyelesaikan masalah yang tepat, ya, atau isu yang tepat. Itu yang pertama. Nah, sekarang kalau kita udah tahu masalahnya, kita tidak akan bisa berhasil kalau menyelesaikan masalahnya tidak dengan cara yang tepat gitu. Sama kalau misalkan saya suka analoginya kadang-kadang saya selalu analoginya itu dengan cara istilahnya kalau kita niat baik gitu. Kadang-kadang kita niat baik sama orang lain, tapi caranya salah, akhirnya malah disebelin. Nah, analoginya mirip seperti itu gitu. Jadi kita membuat produk dan jasa itu dengan niat untuk menyelesaikan masalah orang lain, gitu ya. Kita pengen customer itu merasa puas dengan apa yang kita berikan, tapi kok mereka malah kesel gitu. Ya, terkadang mungkin karena cara yang salah. Cara yang salah itu di sini apa? Cara yang salah itu adalah ya dari produk dan jasa yang telah kita develop ini gitu. Mungkin ternyata bukan solusi seperti ini yang mereka cari, tapi problemnya sudah tepat. Nah, mungkin apa yang produk dan jasa yang kita lakukan itu ternyata bisa lebih berhasil kalau kita menargetkan customer dengan tipe yang berbeda. Nah, oleh karena itu empati itu menjadi penting. Nah,
supaya tahu tentang konsumen gitu ya, saya kasih metaforik model ini sebenarnya lebih sederhananya kayak gini. Kalau misalkan bapak dan ibu gitu ya, ketemu orang-orang yang sifatnya ngebahasnya teknis, terus kalau ngomong tuh selalu bahasnya uang, kalau bicara itu selalu menganalisa sesuatu. Nah, itu berarti orang itu tipenya tipe thinkers gitu, tipe pemikir. Nah, kalau tipe pemikir ini, jangan sampai kita ngasih sesuatu yang sifatnya ambigu gitu. Karena kenapa? Dia akan menganalisis dan dia akan membahas secara teknis gitu ya. Jadi kita harus memberikan informasi, produk kita itu harus jelas. Kalau perlu pada saat menawarkan produk kita gitu ya. Nah ini kan namanya berempati ya. Gimana kita pada saat kita menawarkan produk atau jasa kita itu harus detail, teknikalnya jelas gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Teknikalnya itu harus jelas. Especially kita harus benar-benar pinpoint bahwa ini menyelesaikan masalah dan membuat Anda kasarnya lebih irit atau lebih efisien. Itu yang pertama. Karena orangnya realistik dan dia orangnya penting. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu bertemu dengan konsumen yang kreatif, inovasi gitu ya, kalau ngomong tuh bicaranya konsep gitu, suka menginterpretasikan sesuatu, itu biasanya adalah orang-orang di golongan inovator gitu ya. Inovator itu orang-orang yang kreatif. Nah, kalau orang-orang yang kayak gini senangnya dikasih harapan gitu ya, visualisasi, visi depan. Bu, bapak, ibu gitu ya kasarnya gitu. Kalau kita bicara desain thinking mindset ya orang-orang ini kalau kita berempati, oh berarti pada saat kita membuat produk, kita harus membuat produk yang memberikan sebuah harapan, gitu. Bisa memberikan harapan. Entah itu dari tagline-nya gitu ya. Makanya kenapa produk-produk itu kan atau jasa itu selalu ada tagline karena ya supaya orang-orang kayak gini tuh merasa eh saya mau datang, saya mau beli. Nah, ya kayak gitu. Kemudian ada orang tipikalnya humanitarian. Nah, kalau orang yang humanitarian ini tuh pengennya approach-nya personal. Pengennya dianggapnya sebagai kawan, dianggapnya sebagai keluarga gitu ya gitu. Kalau bahasa-bahasa karena saya seneng Japanese culture dibilangnya kayak nakama gitu, beneran kayak keluarga gitu. Nah, ini lebih mudah untuk pendekatannya. Dan yang terakhir ada yang tipikalnya orang hijau nih ya kalau dibilangnya organizers. Nah, kalau ini tipikalnya itu terplanning gitu. Nah, dan sifatnya tuh administratif banget. Nah, kalau yang orang-orang seperti ini sebetulnya yang perlu dijelaskan gitu ya, biasanya adalah produk-produk gitu. Yang mereka ingat tuh produk-produk yang emang secara jelas, oh saya itu memang akan membutuhkan ini nantinya gitu. Jadi memang secara fungsionalnya tuh sudah jelas mereka itu akan membutuhkannya. Karena orang-orang seperti ini biasanya tidak membeli sesuatu yang sifatnya di luar dari apa yang telah direncanakan, gitu. Jadi kita harus pastikan betul bahwa produk dan jasa kita itu ada di dalam rencana ini. Nah, ini adalah tentang konsumen, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu tools untuk kita mampu lebih mudah menghadapi customer kita. Nah, pada saat kita berempati ya, kalau kita berbicara tentang customer centric, ini yang saya juga pernah mendapatkan informasi ini pada saat di Reels. Jadi pada saat kita ngomong customer centric, itu kadang-kadang kita fokus kok kepada customer gitu kan. Nah, terus saya tanya gitu, coba apa yang Anda ketahui tentang customer Anda? Oh iya, customer saya namanya ini. Oh iya, rumahnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Terus kebiasaannya seperti apa ya? Masuk ke behavioral ya gitu ya. Kebiasaannya seperti apa? Oh, kebiasaannya seperti ini. Terus biasanya dia belanja apa aja sih? Kalau belanja biasanya beli yang barang-barang yang kayak gimana? Transaksionalnya gimana? Terus kira-kira Bapak dan Ibu tahu nggak? Misalkan kayak financialnya seperti apa gitu. Apakah dia termasuk yang income-nya middle income, lower income, atau upper income. Nah, biasanya kita itu memiliki data atau informasinya itu sepotong-sepotong gitu. Makanya kalau saya lihat gitu ya, apalagi banyak sekali bisnis yang kasar gini. Coba collect data, tapi datanya itu tidak digunakan gitu. Pada saat contoh banyak sekali, misalnya saya datang ini, Mbak minta, Mas gitu kan, minta tolong dong tulis apa kayak misalkan feedback buat kita masukan kalau di restoran gitu kan minta tulis isi gitu kan feedback buat kita gitu kan kasih kita nilai berapa di situ di bawahnya biasanya dia udah minta nama nomor HP atau email paling tidak gitu pertanyaannya gitu kan apakah data itu benar-benar digunakan oleh restoran tersebut ataupun F&B tersebut gitu faktanya mayoritas tidak gitu padahal masa kita bayangkan ya ini dengan empati. Coba kita bayangkan pada saat kita setelah mengisi itu, kemudian kita pulang dan beberapa minggu kemudian atau kita sedang misalkan
dicari ya informasinya, misalnya kadang-kadang ada yang nanya IG kan. Nah, terus kita betul-betul lihat IG si customer kita itu, ternyata dia habis ulang tahun. Coba yuk kita kasih ucapan selamat, ucapan selamat gitu. Nah, betapa hal itu gitu ya, karena kita berempati dan hasil empati kita itu benar-benar kita utilisasi datanya, kita coba approach dengan cara yang tepat, itu meningkatkan engagement gitu kan. Saya pribadi, misalkan saya memberikan informasi di dalam sebuah itu yang diambil oleh sebuah bisnis, kemudian tanpa saya sadari, yang saya pikir awalnya, ya udah paling juga nggak dipakai datanya, terus tiba-tiba entah itu dikasih ucapan selamat ulang tahun atau apa, akan menunjukkan bahwa oh ternyata informasi saya digunakan ya, oh ternyata mereka upload saya ya, gitu. Walaupun kita tahu bahwa itu misalnya part of dari bagian marketing campaign, tapi paling tidak user akan merasa, oh ternyata bisnis ini concern ya dengan data dan informasi yang telah dia dapatkan gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu bentuk implementasi ya pada saat kita berbicara design thinking. Empati itu tuh sampai ke titik seperti itu gitu. Sampai kita mengenal customer kita itu seperti kita mengenal sahabat kita sendiri. Jadi pada saat saya mengambil eh, ya kasar sertifikasi tentang design thinking ini, itu si Michael Lurie, saya jadi belajar dari Michael Lurie gitu ya. Dia dari Stanford yang memang membuat buku tentang design thinking. Dia bilang, kamu itu harus kenal customer kamu seperti kamu mengenal saudara kamu sendiri. Kamu harus tahu behaviornya seperti itu. Karena kenapa? Di situ kamu bisa tahu betul. Karena kamu berempati, kamu bisa tahu titik-titik di mana kamu bisa melakukan intervensi atau di mana kamu bisa melakukan approach terhadap customer tersebut. Nah, itulah output dari empati ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara output dari empati apa sih Mas gitu ya? Kalau dalam design thinking output dari empati itu sebetulnya informasi ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan problem. Nah, untuk mendefinisikan problem kita itu butuh kreativitas gitu. Karena kenapa? Kreativitas ini yang membuat kita menjadi berbeda gitu. Berbedanya seperti apa sih gitu kan gitu Mas Ari. Berbedanya seperti apa? Nah, jadi kita lihat dulu ke belakangnya. Jadi berbeda itu gini, banyak orang bilang kreatif itu berarti keluar dari box gitu ya, out of the box. Sebetulnya kreatif itu tidak berarti harus out of the box, karena sebetulnya ada dua istilah nih, exploring the frame gitu ya. Jadi pada saat kita nanti mau mendefinisikan problem kan kita harus kreatif, melihat dari berbagai perspektif. Nah, tapi kreatif di sini kita tidak selalu harus berbicara tentang keluar dari kotak. Karena kenapa? Tergantung nih, Bapak dan Ibu, produk atau jasanya itu ingin, kalau istilah saya ya, ingin efisiensi atau ingin menciptakan sesuatu yang baru. Pada saat kita tujuannya membuat produk dan jasa yang membuat orang menjadi lebih efisien, maka gunakanlah framework yang exploring the frame. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang efisiensi, ya, pada saat kita ingin menentukan suatu masalah, kita ingin memberikan efisiensi bagi customer kita, maka kita harus berbicara di ruang yang memang sudah berjalan. Bagaimana kita memaksimalkan apa yang sudah ada menjadi lebih optimal. Nah, tapi pada saat kita berbicara saya pengen membuat sesuatu yang baru. Disitulah kita berbicara di luar kotak gitu. Jadi istilah kreatif itu tidak selalu harus diartikan keluar dari kotak, akan tetapi exploring the frame itu juga betul. Makanya akan kembali salah atau tidaknya tergantung dari kontekstual pada saat Bapak dan Ibu menentukan problem seperti apa yang ingin diselesaikan. Jadi kalau misalkan berbicara tentang efisiensi, berbicara tentang membuat sesuatu lebih hemat, ya maka kita harus kreatif mencari bagaimana kita bisa melakukan penghematan atau efisiensi terhadap hal-hal yang memang sudah ada. Tapi pada saat kita berbicara tentang eksplorasi atau inovasi, kita akan berbicara tentang hal-hal yang ada di luar kotak tersebut. Karena kenapa? Tujuannya adalah kita ingin mencari sesuatu yang baru, sehingga nanti sesuatu yang baru ini akan bisa dioptimalkan mungkin oleh bisnis kita atau mungkin oleh bisnis orang lain. Nah, itu yang hal-hal yang ingin saya sedikit luruskan pada saat kita menerapkan design thinking dalam menentukan suatu masalah gitu ya. Nah, karena kenapa gitu? Biasanya gitu ya, biasanya nih ya, biasanya kenapa kita salah menentukan masalahnya apa? Karena biasanya kita mengukurnya dengan cara yang salah gitu. Misalkan
pada saat kita ingin mengukur ya gitu, mengukur sebuah kelompok ya. Kalau di sini contohnya ada kelompok inovasi gitu. Tapi kita mengukur kelompok tersebut berdasarkan jumlah ide yang mereka buat. Maka ujung-ujungnya kita akan mendapatkan 1.000 ide yang kasarnya mungkin nggak bisa dipakai apa-apa, nggak ada yang fungsi gitu. Nah, atau kita mengukur sebuah tim training misalkan gitu ya. Tim training kita ukurnya berdasarkan apa? Oh, jumlah workshop yang dia lakukan. Ujung-ujungnya kita dapat apa? Wah, workshopnya banyak, tapi impact-nya nggak jelas. Nah, itu hal yang sering terjadi pada saat kita menemukan problem. Contohnya apa? Misalkan problem, kita bilang, oh, revenue-nya turun. Terus yang diserang misalkan tim sales kedua, wah, tim salesnya nggak bener nih. Kasarnya gitu kan, jualannya nggak bagus. Eh, ternyata bukan karena tim sales ya, ternyata tim salesnya secara jumlah jualan, bahkan juga secara kuantitasnya, secara revenue-nya naik. Tapi kita nggak sadar, misalkan, oh, cost kita juga, cost operasional kita lagi naik. Makanya nggak kelihatan profit kita menjadi lebih kecil. Karena kenapa kita nggak ngeliat cost-nya, kita ngeliatnya cuma revenue-nya doang. Nah, berhati-hatilah dalam mengukur suatu masalah. Nah, itu yang tadi saya bilang, pada saat kita sudah lebih berempati dan melihat dari berbagai aspek, kita jadinya akan lebih bisa menentukan masalah yang lebih tepat. Kalau masalahnya udah tepat dan masalah yang tepat itu diselesaikan, masalah-masalah kecil lainnya biasanya akan menghilang sehingga kita pun jadinya terlepas dari masalah yang berulang. Jadi biasanya gini, kalau ada masalah yang berulang, yang Bapak dan Ibu hadapi terus-menerus, sudah dikasih solusi tapi kembali lagi, berarti di proses kedua ini, definingnya, ini belum tepat nih. Nah, defining belum tepat bisa jadi karena apa? Mungkin karena proses empatinya di awal belum lengkap, sehingga Bapak dan Ibu mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi yang hanya segelintir. Nah, begitu prosesnya. Ya, jadi harus diingat ya, kenapa kita memilih pengukuran itu, apa yang akan diukur, apakah kita sudah memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup pada saat menggunakan pengukuran itu, di mana dan kapan gitu ya kita harus menggunakan pengukuran tersebut. Terus informasi-informasi apa aja yang kita butuhkan supaya kita tidak salah menentukan problem yang ingin kita selesaikan. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan gitu, yang harus diingat. Ya. Nah, karena kenapa gitu. Jadi saya selalu mendorong pada saat sebuah sesi seperti ini kepada Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk merefleksikan kembali ya gitu, maksudnya mencoba menganalisa kembali, menelaah kembali apa yang Bapak dan Ibu telah lakukan sebelumnya, dengan dua hal tadi aja, mencoba berempati dan mencoba mendefinisikan masalah yang lebih jelas, lebih cepat, karena itu akan mengurangi resiko yang sangat besar gitu. Jadi kalau di design thinking itu seperti apa sih konsepnya gitu ya. Pada saat Bapak dan Ibu gitu ya melakukan proses tadi lebih cepat gitu ya dan sadar lebih cepat, itu akan mengurangi resiko-resiko Bapak dan Ibu, kalau di sini gambarnya berupa dolar-dolar gitu ya. Jadi ini dibacanya singkat aja sebetulnya atau yang paling bawah gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah pada saat Bapak dan Ibu semakin lama menyadari bahwa oh ternyata kita empatinya kurang, oh problem yang kita tentukan itu ternyata salah, produk kita itu tidak market fit gitu kasarnya. Nah, biaya yang Bapak dan Ibu keluarkan itu lebih besar dibandingkan pada saat masih diskusi tadi ya. Dikumpulin dulu orang-orangnya, tidak terburu-buru membuat produk atau jasanya, dikumpulkan orang-orangnya, kita pahami betul, itu akan memberikan penghematan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Mungkin proses terbentuknya produk dan jasa itu akan menjadi lebih lama karena persiapannya lebih lama, tapi begitu semua titiknya udah diketahui, prosesnya akan menjadi lebih cepat dan eskalasi dari produk dan jasanya menjadi lebih cepat pada akhirnya. Kadang-kadang itu saya banyak bertemu itu terlalu terburu-buru gitu. Jadi belum memahami informasinya, ya udah yang penting cepat bikin produk atau jasanya dulu. Nah, itu yang harus perhatian ya gitu. Nah, pada saat Bapak dan Ibu nanti misalkan, Mas, saya ini punya ada beberapa isu nih. Kayak tadi kan saya sempat bahas prioritasasi. Gimana sih saya menentukan masalah yang harus paling saya selesaikan? Nah, bisa menggunakan 3 indikator ini. Pertama, visibility-nya. Mana yang Bapak dan Ibu bisa selesaikan lebih cepat, ya. Jadi bahasanya gitu. Cek dulu di ranking mana yang Bapak dan Ibu bisa selesaikan lebih cepat. Yang kedua,
mana dari semua masalah itu yang paling gitu ya, yang paling dibutuhkan atau paling memberikan dampak yang kalau ini diselesaikan dampaknya itu paling besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah mana yang membutuhkan resource paling sedikit. Nah, nanti kalau tiga-tiganya udah kekumpul, udah ditentukan, nah, maka yang ranking satu, jadi yang paling cepat bisa diselesaikan, resource-nya paling sedikit, tapi dampaknya paling besar di antara semuanya. Nah, yang problem itulah yang menjadi prioritas-prioritasnya. Jadi nanti bisa disusun prioritasnya berdasarkan tiga indikator ini. Nah, ini sebetulnya saya tadi udah beberapa kali mention ya. Jadi pada saat tadi kita lihat cerita coffee shop tadi, pada saat dia punya ide untuk bikin apps, nah pertanyaannya kan apps-nya harus seperti apa? Pada saat Bapak dan Ibu sudah memiliki masalah dan tahu bahwa oh ini ada masalah ini, kita bisa bikin bisnis untuk menyelesaikan ini supaya kita dapat revenue. Nah, pertanyaannya kan adalah ya, produk atau jasa seperti apa yang cocok. Nah, pada saat ideasi ini tadi sebagai contoh, ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh empati. Kita harus mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya dari berbagai macam stakeholders. Karena kenapa? Karena pada saat itulah kita mampu melihat keseluruhan alur dari bisnis yang kita lakukan. Terkadang itu kita terlalu fokus self-centered melihat, oh ya udah buat saya yang paling penting mas gitu. Saya tahu customer saya tahu supplier saya, oh, udah selesai kan bisnis saya bisa jalan. Nanti supplier kirim barang, saya proses, saya bikin produk atau jasanya, terus saya kasih ke konsumen saya. Padahal kalau kita berbicara tentang stakeholders, itu ekosistemnya itu sangat banyak. Nah, dan kita perlu mengetahui hal itu untuk memastikan apa? Supaya solusi kita itu bisa bertahan jangka panjang. Karena kalau enggak, solusi itu hanya akan bertahan jangka pendek. Makanya kalau Bapak dan Ibu sering lihat, kok ada produk yang cepat naik terus cepat hilang di pasaran. Ya karena kenapa? Ya mereka hanya memikirkan segelintir pihak, tidak memikirkan sustainability dari keseluruhan ekosistem yang ada. Karena saat ini, di zaman ini, ekosistem play itu lebih penting. Gitu. Kita harus memperhatikan event kompetitornya kita. Seperti itu. Ya, nah jadi pada dasarnya ya kalau kita berbicara tentang design thinking gitu ya. Ini saya web service tapi sebetulnya ini juga bisa dipakai di dalam produk gitu ya. Ini ada prinsip dasarnya. Yang pertama harus literally fokus kepada user. Yang kedua harus co-kreatif. Co-kreatif itu co-creation kayak tadi saya bilang. Pada saat mencari ide, mencari solusi gitu. Pada saat menentukan kita harus menggali informasi tidak hanya dari internalnya kita, tidak hanya dari pihak-pihak yang langsung terlibat dengan kita, tapi dari keseluruhan ekosistem yang ada di sekitar kita yang secara tidak langsung terlibat di dalam proses bisnis yang kita miliki. Dan yang ketiga gitu ya, kita itu harus bisa memvisualisasikan gitu ya keseluruhan proses dari aktivitas bisnis yang kita miliki. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu, oh kita tuh sebetulnya bisa melakukan intervensi di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini. Nah, sehingga kita bisa tahu apakah saat ini kita sudah melakukan proses bisnis seoptimal mungkin. Jangan-jangan ada titik-titik yang belum kita optimalisasi. Gitu. Nah, yang keempat, evidence. Nah, evidence itu maksudnya apa? Kayak tadi, pada saat kita melakukan proses empati, kita melakukan proses problem defining atau problem identification, terus kita membuat proses ide, usahakan dilakukan secara visual. Dalam artian itu ada gambarnya, entah itu pakai HP atau apapun, medianya boleh apapun, tapi usahakan selalu ada bentuk nyata visual yang bisa dilihat oleh semua orang. Tujuannya buat apa? Karena secara penelitian, visual itu lebih mendorong orang untuk memiliki imajinasi dan berpikir di luar framework ataupun di luar konteks. Jadi bisa berpikirnya itu secara luas untuk memancing gitu ya, memancing hal-hal baru, ide-ide baru untuk muncul. Dan yang kelima gitu ya, terakhir ya tadi, entire ekosistemnya harus dipikirin untuk memastikan apa? Memastikan bahwa bisnis kita sustainable. Gitu. Nah, kurang lebih ya kurang lebih materinya seperti itu
Mungkin kalau ada yang belum jelas, boleh langsung aja ditanyain biar nanti saya bisa mention langsung directly in practical seperti apa. Wah, ini udah langsung ada dari Pak Ajun. Wah, oke, keren banget. Saya paling seneng ini sih, ketika ngobrol soal kita harus tahu environment play-nya seperti apa. Apalagi even kompetitornya kita harus tahu betul. Soalnya apalagi sekarang kan zaman digital juga ya. Jadi kan semakin persaingannya ya semakin ketat ya semakin luas, orang bisa memilih. Kalau misalnya kita nggak benar-benar bagus dalam melihat problem dari segala sisi, wah, kayaknya itu sulit. Ya, Pak Adit. Betul, 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 betul. Jadi memang saat ini tuh kita memang masuk ke era kolaborasi ya. Kalau kalau misalkan saya kalau misalnya boleh saya bilang bahkan gitu ya, misalkan saya kalau misalkan saya berbicara tentang apa ya? Saya berbicara tentang konteksnya Paragon gitu ya. Dalam Hmm, arti Paragon bisa seperti saat ini pun hmm, itu dengan support ekosistem yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ekosistem yang ada di eksternalnya. Ya, for the information ya mungkin kalau dari Mas Jono mungkin udah pernah dengar bahwa kalau misalkan Bapak dan Ibu ngelihat nama saya, mungkin nanti akan muncul kayak ada tulisannya namanya pemimpin Indonesia gitu kan. Ini kan hmm, lebih ke arah sosiopreneur ya sebetulnya ya hmm, gitu. hmm, Saya ketua yayasannya di situ. Nah, hmm, pemimpin Indonesia ini sebetulnya ada mungkin kalau dipikir-pikir kok kayak kenapa misalkan pemimpin Indonesia atau Paragon itu bisa berkolaborasi bersama padahal yang satu bisnisnya kosmetik, yang satu organisasi sosiopreneur tentang kepemimpinan yang audiensnya anak-anak muda gitu kan. Oh, hmm, ternyata gitu kan eh, apa kita berbicara tentang kepemimpinan itu kan luas gitu kan. Kepemimpinan itu luas dan kalau misalnya kita berbicara Paragon, Paragon itu kan pengen memberikan dampak dan manfaat gitu. Dan audiensnya Paragon ini kan terutama kalau misalnya kita berbicara one of the brand product itu kan segmennya SMA dan kuliah ya, yang terutama yang Emina gitu kan gitu, segmennya kuliah. Nah, pemimpin.id bisa menjadi perpanjangan tangan dari Paragon untuk bisa reach out teman-teman teman-teman tersebut gitu kan melalui apa? Melalui dampak kita memberikan training misalkan tentang kepemimpinan, kita support acara-acaranya gitu kan. Nah, makanya waktu kayak kemarin alhamdulillah super kayak Paragon pernah dapat rekor muri kan dengan membuat acara mengumpulkan mahasiswa terbanyak gitu. Karena waktu itu kita ngumpulin 38.000 mahasiswa di di apa secara serentak 12 kota gitu ya. Makanya akhirnya dapat rekor muri. Nah, itu dengan support ekosistemnya ini. Nah, itu yang saya bilang gitu kan, saya bilang ekosistem play tidak directly core business, tapi ujungnya akan memberikan outcome kepada core businessnya itu sendiri. Karena apa ya tadi kan memberikan dampak, akhirnya kayak tadi mau bilang, saya pakai loh produknya gitu. Kayak misalnya tadi bilang gitu kan, ya itu kan sebetulnya dari dampak-dampak yang mungkin secara tidak langsung akhirnya membuat, bagus ya gini, saya juga mau beli produknya gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang sekarang gerakan cinta produk lokal gitu kan kasarnya seperti itu kan gitu nah itu kan semakin betul, mendorong ya betul. nilai-nilai ya apa ini kan 100% lokal gitu kan kasarnya seperti Mhm, itu mhm. gitu Saya senang banget sih dengan kata era kolaborasi. Jadi nggak menganggap ini semua hal yang menakutkan, tapi ini adalah eranya saatnya kita kolaborasi. Nggak bisa betul betul terlalu idealis gitu. iya betul 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 kita kita bisa punya idealis ya karena kita punya idealis kita bisa punya value gitu kan tapi yang penting kan bagaimana idealisme kita ini gini idealisme itu ada kan untuk mencapai tujuan ya. Ini kita ngomong design thinking gitu ya. Kalau kita kan design thinking. Kita misalnya step pertama, empati. Design thinking step pertama bicara tentang empati. Semua orang punya idealisme. Betul? Iya kan ya? Semua orang punya idealisme. Tapi kalau kita coba berempati kembali, sebetulnya apa sih yang menjadi tataran atas gitu ya dari semua pengusaha yang ada di dunia? Ujung-ujungnya apa sih? Pengen hidup yang lebih baik kan. Ini kita berbicara tatarannya naik nih gitu ya. Ini mohon maaf kalau agak sedikit jadinya ini ya agak bukan spiritual ya sifatnya, tapi agak filosofis gitu. Semua orang punya idealismenya, semua orang punya value. Tapi kembali, apapun itu persepsinya, semua orang pengen kehidupan yang lebih baik di depannya. Jadi, ngapain kita berperang di tataran ideologi? Karena kita sama-sama pengen menuju
kehidupan yang lebih baik. Mending kita kerja sama gitu kan. Idealisme bisa beda-beda, tapi toh dua-duanya tujuannya sama, pengen hidup yang lebih baik ke depannya gitu kan. Seperti itu gitu. Ya, anggaplah mungkin ya definisi hidup lebih baik itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang saya pengen mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Saya ingin bisa memberi kepada orang lain yang lebih besar. Saya ingin memberikan dampak kepada orang lain lebih besar. Nah, tapi ketika kita bermain di tataran tersebut, kolaborasi itu justru menjadi sesuatu apa ya? Kalau saya bilangnya tuh jadinya candu gitu. Kalau kalau saya bilang ya, justru karena di ini ya, pada saat kita berbicara, saya berbicara mungkin pada saat saya berbicara tentang ekosistem gitu ya. Pada saat saya berbicara, oh ternyata seseru itu ya kalau kita bisa berkolaborasi ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu cerita ketemu sama Mas Juanda sampai akhirnya ini juga itu semua serba kebetulan gitu ya, out of nowhere sama-sama di Jakarta ketemunya malah pas lagi di Melbourne gitu. Nah jauh banget kan gitu. Dan ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya ya bisa kemana-mana bareng gitu kan. Waktu itu thank you banget Mas Juanda ini telah memberikan arahan-arahan ke saya, terus juga banyak ngasih insight juga, dan pada akhirnya oh ini Mas Juanda ada community gitu kan, ayo Dit kita sharing, oh ya ayo ayo banget gitu kan. Nah di situ akhirnya saya bisa ketemu sama bapak ibu semua gitu. Nah justru buat buat saya kan ini kolaborasi kan, di mana kita nggak akan pernah tahu kapan dan di mana salah satu di antara kita ini saling berkolaborasi satu sama lain gitu kan, entah nanti ketemu di acara apa, di acara apa, di acara apa. Nah jadi prinsip saya tuh selalu seperti itu gitu. Nah inilah yang selalu saya coba untuk jaga gitu ya, bahwa kesempatan-kesempatan ini justru saya belajar dari Bapak dan Ibu, oh ada concern apa aja ya, justru kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan di sini tadi, ini thank you Pak Arjo ya, tadi itu ada salah satu pertanyaan, ini justru menjadi pembelajaran, oh ternyata di ekosistem lagi ada isu seperti ini ya, kira-kira kita udah punya solusinya atau belum ya, gitu kan. Kalau belum, oh berarti PR saya nih untuk mengembangkan ekosistemnya, sehingga saya punya orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini, gitu kan, seperti itu gitu. Nah jadi mentalitas seperti itu kan, itu berempati, lihat problemnya apa, terus saya coba cari idenya apa ya, gimana saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Nah gitu, seperti itu. Oke, nah lanjut kita ke tadi udah disinggung ya pertanyaannya Pak Arjo. Nggak apa-apa, Iya, saya bacain lagi. nggak Bagaimana apa-apa. design thinking dapat menjawab tantangan dalam menghadapi gempuran produk impor yang kualitasnya lebih bagus dan harganya of course lebih murah? Apakah sebagai UMKM harus mencari niche market, karena terus terang UMKM bahkan Hmm, BUMN kalah modal, kalah resource, kalah jaringan, dan nggak bisa jual hmm, rugi. Nah, hmm, terus habis itu Pak Berry juga tanya, hmm, izin bertanya hmm, boleh Pak. hmm. Dalam Boleh. suatu presentasi produk atau jasa yang bersifat umum, kita Hmm, belum mengenal audiens secara mendalam ya. Apakah substansi presentasi sebaiknya menjangkau semua type? Ada bagian untuk yang bertipe thinker, inovator, dan humanis. Nah, kalau itu apakah semua? Atau apakah ada data tipe paling dominan dalam masyarakat dan isi presentasi awal cenderung mengarah ke tipe itu? Jadi bisa meningkatkan probabilitas hasilnya lebih baik. Terima kasih. oke, Sama-sama. Silakan Pak oke, Aditya. oke, terima kasih. Nah mungkin saya coba menjawab pertanyaan Pak Arjo dulu ya. Nah, ini kebetulan banget sih, saya sekitar beberapa minggu yang lalu, awal Desember, oh saya ingat tanggal 6 Desember, saya diundang sama Kemenkop gitu kan ya. Saya diundang sama Kemenkop UKM gitu. Jadi membahas tentang bagaimana kita mampu gitu ya, kita mampu untuk eh, meningkatkan tentunya ya, meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Indonesia gitu kan. Karena kenapa bagaimanapun UMKM itu kan salah satu sektor tulang punggung ya bagi perekonomian di Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita menjawab tantangan, nah ini mungkin saya saya tidak bisa bilang ya. Ini saya akan spoiler dari awal, saya tidak bisa bilang bahwa jawaban saya ini yang paling tepat untuk saat ini. Tapi paling tidak ini saya jawab berdasarkan informasi yang saya miliki saat ini. Jadi kebetulan Pak Jo, jadi sebelum ini eh,
saya dengan pemimpin.id itu pernah mendapatkan grant dari ASEAN Foundations untuk melakukan proyek pengembangan UMKM di Jogja waktu itu. Gitu. Jadi kita mendapatkan kesempatan gitu kan, grant dari ASEAN Foundation untuk memberikan pelatihan untuk pengembangan 150 UMKM di Yogyakarta. Nah, yang paling seru gitu ya, yang paling seru gitu ya, yang paling seru gitu ya, informasi yang saya dapat kali ini adalah yang pertama gitu ya. Yang saya sangat kagum adalah ternyata banyak sekali UMKM di daerah yang sebetulnya sudah mampu memiliki nilai ekspor ya. Bahkan hal ini divalidasi oleh ketua ASEAN Foundation gitu. Jadi Dr. Piti namanya dan dia orang Thailand, bukan orang Indonesia. Jadi dia selalu bilang bahwa Indonesia itu sebetulnya memiliki produk yang bagus-bagus gitu. Jadi tadi kalau dibilang apakah produknya kalah, enggak gitu kan ya. Gitu. Apakah produknya kalah? Itu tidak gitu kan. Nah, nah ini tapi nih. Jadi sebenarnya gini. Jadi kalau dia bilang banyak produk UMKM Indonesia itu tidak bisa masuk gitu ya ke pasaran secara cepat. Itu karena terkadang-kadang atau keseringan yang dia lihat adalah banyak sekali tidak align ya, tidak align antara isi produk, detail produk gitu ya, isi produk, detail produk dan hal-hal terkait produk yang ada di dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya saya mau menjawab apakah kualitasnya lebih bagus, yang pertama ya kualitasnya lebih bagus, saya akan bisa bilang produk Indonesia itu kualitasnya tidak kalah bagus gitu kan gitu. Saya yakin buat teman-teman yang di sini juga, saya tahu Bapak Ibu gitu ya, udah keluar melihat market di luar negeri, mayoritas barang-barang di luar negeri juga produknya made in Indonesia kok gitu. Saya hampir berapa kali gitu kan gitu. Jadi ini menunjukkan kan bahwa produk Indonesia itu secara UMKM ada loh di pasar-pasar dan di luar itu harganya mahal, malah lebih mahal gitu ya. Harganya lebih mahal malah dibanding di Indonesia gitu. Karena kenapa? Karena di sana di value lebih tinggi gitu kan. Karena di kita banyak sekali produk-produk yang bahan-bahan itu jarang ada di sana. Jadi saya bisa bilang kualitasnya tidak kalah dengan yang ada di luar. Jadi tidak berarti yang di luar itu selalu lebih bagus. Ya, memang ada banyak yang cukup lebih bagus, tapi tidak berarti produk kita itu jelek. Itu yang pertama. Kan? Nah, yang kedua gitu ya, misalkan apakah sebagai UMKM harus mencari niche market gitu? Nah, kembali, tidak harus mencari niche market karena yang paling penting gitu ya, yang paling penting bagi UMKM gitu adalah mencari market yang memang paling dekat dengan apa yang dimiliki dari pemilik UMKM itu sendiri gitu. Jadi terkadang gitu ya, terkadang banyak yang terutama kalau yang muda-muda ya. Ini terutama kalau yang muda-muda ya. Kalau yang muda-muda itu isinya kalau saya sering temui pada saat saya tanya dia punya ide nih bagus, wah udah bikin produknya gini-gini bla 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 gitu ya. Terus tiba-tiba mentoring sama saya gitu kan. Kak, ini saya bikin bisnis gini-gini gini gitu kan. Idenya bagus banget loh Kak, gini-gini gini. Kita udah riset bla 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 gitu ya. Wah, udah panjang nih penjelasannya gitu. Pertanyaan saya cuma satu. Bapak sama Ibu mau invest di company kamu nggak? Gitu. Pertanyaan saya cuma satu itu gitu. Pertanyaan itu, Bapak dan Ibu mau invest nggak? Berapapun jumlahnya, saya nggak ngomong nominal, tapi Bapak dan Ibu kamu mau nggak nempatin uang kamu di bisnis kamu gitu. Wah, enggak kak, katanya gitu kan. Wah, kalau kayak gitu, jangan coba-coba maju dulu kayak ke angel investor atau risk capital. Kata kenapa? Kalau misalkan ide bisnis kamu aja belum dipercayai oleh keluarga kamu, teman kamu, kalau misalkan istilah itu kan family friends school, it means kamu jangan coba-coba masuk ke situ. Nah, jadi kalau berbicara tentang niche market, apakah harus niche market? Enggak kok gitu. Mass market juga sebetulnya sangat-sangat potensinya itu masih sangat-sangat luas dan bisa dioptimalisasi. Nah, cuman ini yang menjadi akses ya gitu. Yang saya setuju di sini adalah sebetulnya bukan kalah modal, bukan kalah resource dan kalah jaringan, bukan, tapi kalah ya ini ya banyak UMKM di Indonesia itu merasa kalah akses ya. Jadi kalah modal, kalah resource, kalah jaringan itu karena kalah akses ya. Jadi itu makanya saya bilang itu gejalanya. Gejalanya kalah modal, gejalanya kalah resource, gejalanya itu kalah jaringan, tapi
kalah akses gitu. Nah, maksudnya kalah akses itu di sini gimana? Nah, ini mungkin saya memang kembali situasi entrepreneurship di Indonesia itu memang saya tidak bisa bilang ideal, gitu kan? Ya. Berbagai program baik dari private maupun dari pemerintah itu mendorong kegiatan kewirausahaan ataupun ekosistem perekonomian Indonesia itu bisa cepat maju melalui UMKM dan juga melalui sektor bisnis gitu ya. Itu tentang dari kewirausahaan. Nah, tapi permasalahannya karena memang persebaran kita itu belum merata gitu kan. Jadi masih namanya juga negara berkembang kan dibilangnya gitu kan. Gitu, negara berkembang masih belum rata sehingga proses kita mendapatkan akses itu menjadi jauh lebih lama dibandingkan dengan ya tadi negara-negara sebelah yang memiliki tadi kalau kata Pak Agil bilang produknya lebih bagus. Nah, tapi gitu ya. Nah, tapi saya mau bilang ini even dibilang oleh orang dari sananya sendiri gitu. Jadi waktu di salah satu event saya sempat ketemu dengan pebisnis-pebisnis dari ini, mereka bilang, ya kenapa kita sekarang gitu. Jadi kenapa kan ini kita bicara sekarang ya, relevansinya saat ini. Kenapa sih produk-produk impor sekarang ya, especially misalnya yang dari China itu sekarang kuat banget buat masuk ke Indonesia? Karena ini sudah direncanakan 30 tahun yang lalu. Kebayang ya. Jadi mereka itu udah persiapan 30 tahun yang lalu gitu. Nah, sedangkan kita ini kan kita baru kayak beberapa tahun ke belakang kan gitu ya, baru from how many years behind gitu ya, kita mempersiapkan hal ini. Jadi memang hasilnya itu belum terlalu terlihat gitu. Jadi kita tidak kalah sebetulnya, tapi memang aksesnya itu masih sedikit sulit gitu. Kayak contoh misalkan teman-teman UMKM yang di daerah ingin mendapatkan mentoring dari misalkan Mas Juanda deh di sini gitu ya. Dari Mas Juanda. Tidak semuanya memiliki akses untuk manggil Mas Juanda kasarnya untuk ke daerah. Betul nggak gitu kasarnya? Karena kenapa orang-orang seperti seperti Mas Juanda mayoritas domisilinya masih di kota-kota besar kan gitu. Nah, inilah yang saya bilang persebarannya belum merata dan aksesnya itu masih belum merata karena ternyata kalau saya dulu kaget ya pada saat saya ke UMKM yang ada di Jogja. Jadi waktu itu saya kegiatannya itu di Jogja. UMKM yang saya dampingi itu di Jogja. Tidak ada satupun yang berbicara kayak, Pak, ini saya salut ya. Gitu. Pak, kita kekurangan dana. Nggak ada satupun yang bilang kayak gitu. Semua bilang ke saya cuma satu. Pak, saya minta akses untuk orang yang bisa mentoring saya. Pak, saya minta akses, saya pengen dihubungkan dengan orang-orang yang bisa memberikan saya, mengajarkan saya informasi gimana caranya saya bisa ekspor ke luar negeri. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita gitu. Jadi pada saat kalau saya berbicara tentang dalam konteks UMKM ya, kalau saya berbicara tentang UMKM, kita itu saya bisa yakinkan bahwa kita itu tidak kalah dari segi kualitas, Pak Arjo. Tapi kita ini memang sedang proses membangun dan banyak program-program kita itu yang belum teroptimalisasi. Nah, terkadang ya, UMKM kita itu sebetulnya isu utamanya itu adalah dari segi people-nya. Gitu. Jadi attention to detail sama attention to the whole process itu tuh masih sangat-sangat kurang. Jadi terkesan apa ya? Kalau kata Dokter Piti itu waktu itu agak asal. Jadi kalau misalnya kita melihat produk-produk luar itu kan kayak packagingnya tuh udah bener-bener dikemas, oh harus semudah mungkin untuk dibuka, bisa di preserve lama. Kalau misalkan memang makannya kira-kira butuh alat bantu makanan itu kayak mereka udah desain gimana part-part dari packagingnya itu bisa digunakan untuk misalkan digunakan untuk menjadi alat makan gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya tuh kurang di ini perhatikan oleh teman-teman kita di Indonesia. Nah, itu biasanya yang menjadi membuat kenapa produk kita itu kalah sama produk impor gitu. Jadi hal-hal detail seperti itu gitu. Jadi dengan design thinking, sebenarnya kalau pertanyaan dengan design thinking akan membantu kita gitu ya, akan membantu kita berempati memilih mana sih sebetulnya market yang tepat untuk produk dan jasa yang kita miliki. Ataukah market dan produk kita saat ini itu ternyata memang tidak tepat untuk mayoritas problem yang ada saat ini. Karena sebetulnya mau kita memilih niche market atau kita memilih mass market, kalau kita menggunakan design thinking akan tergantung apa yang kita miliki saat ini. Kan kita berempati. Oh, customer problemnya ini. Nah, jangan lupa berempati sama diri sendiri. Kita punya apa ya yang kita bisa lakukan untuk apa?
klien kita, for example, ini literally for example, beberapa ada yang sukses, tapi ini kalau kita berbicara tentang realistiknya ya, kalau kita dapetin datanya, saya bisa yakin in- apa ini adalah yang terjadi. Jadi gini, kalau saya berbicara di sini, even saya mau berbicara di MIT, semua tuh selalu bilang, when you start a business, start with what you have. Jadi pada saat Anda misalkan, let's say, Anda itu tidak pernah terpapar sama dunia F&B gitu ya. Misalkan keluarga peternak gitu, kasarnya fokusnya di peternakan atau fokusnya malah di perkebunan gitu kan, kasarnya atau di agri gitu kan, kasarnya di agriculture. Terus tiba-tiba Anda mau bikin restoran gitu kan. Anda bukan culinary, Anda bukan apa. Itu kan berarti kita keluar kan dari what we have. Nah, pada saat kita melakukan itu gitu kan, itu berarti kita harus mengejar segala ketertinggalan kita di bidang tersebut dibandingkan dengan kalau kita mau bikin bisnis yang menjadi hulu ke hilirnya dari agrikultur itu. Nah, kebanyakan dari kita itu, bisnis-bisnisnya itu dibuat dengan proses yang seperti itu. Makanya kenapa menjadinya agak challenging gitu. Seperti itu. Jadi gitu sih Pak Jo. Jadi dengan design thinking, kita seharusnya bisa lebih sistematik, metodologis, dengan evidence. Tadi kan salah satu core value-nya adalah evidence. Dengan evidence, kita itu betul-betul yakin bahwa, oh, produk dan jasa saya udah tepat kok. Kita bisa dengan yakin jawab produk dan jasa saya udah tepat kok. Market saya itu tepat kok. Nah, design thinking itu membantu itu. Masalah nanti marketnya mass atau niche akan depend dari hasil design thinking itu sendiri gitu sebetulnya. Jadi design thinking akan membantu kita menemukan gitu ya titik-titik yang lebih tepat untuk kita masuk dan memberikan cara-cara yang lebih tepat untuk masuk ke dalam titik-titik itu. Jadi begitu sih Pak Arjo kurang lebih ya kalau misalnya kita bicara design thinking. Nah, Kalau saya boleh memberikan konteks plan saya, jadi tadi kan disinggung ya, soal kayak produk Cina dan akses, ya, dan itu hmm, terutama akses modal tuh, karena untuk bisa hmm, bersaing dengan produk Cina misalkan kan butuh modal yang ya, sangat besar, bahkan hmm, BUMN aja nggak sanggup gitu. ya, Amerika atau betul. negara-negara Eropa juga nggak bisa, makanya mereka Hmm, sangat tergantung sama produk-produk dari Cina. Nah, hmm, Indonesia ini ya kayak gitu Pak, jadinya itu yang saya maksud dalam pertanyaan saya. Jadi sebenarnya gimana hmm, dengan masalah seperti ini? Apakah harus ada strategi khusus untuk menghadapi? Karena modal tuh ya ujung-ujungnya kan duit Pak. Jadi kalau nggak ada duit ya, mau ya, gimana lagi gitu? ya, ya. Jadi ini kalau saya berbicara konteksnya di situ ya, kalau saya bicara konteksnya tersebut, nah kembali lagi nih. Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan, nah ini yang paling penting ya. Pada saat kita berbicara tentang kewirausahaan atau kita berbicara tentang apapun itu sebetulnya. Tapi ini kita ngomong konteksnya bisnis ekosistem. Kita itu tidak hanya berbicara tentang wirausahawannya aja. Jadi di sini kalau kita mau menyelesaikan masalah yang Pak Arjo bilang ini, kita tidak bisa berbicara tentang wirausahawan atau UMKM-nya aja. Kenapa? Karena di sini akan ada peran pemerintah yang harus turun tangan juga, which is yang itu di luar kendalinya saya tentunya gitu ya, ada peran pemerintah. Dan yang ketiga, ada peran dari universitas ataupun akademisi yang bisa memberikan tadi hal-hal baru yang sebetulnya UMKM itu bisa komersialisasikan gitu kan, bisa dibantu dibuat, dikomersialisasikan dan dijadikan sebuah bisnis. Kita butuh peran industri gitu kan, maksudnya corporate besar gitu ya, entah itu melalui program CSR ataupun melalui program misalkan corporate venture-nya gitu kan, ataupun membantu komersialisasi dari UMKM ini juga gitu ya kasarnya. Dan juga kita akan berbicara tentang dari risk capital-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas akses ke modal gitu ya. Kalau saya bicara tentang akses ke modal, sebetulnya memang ya kalau kita berbicara sampai saat ini mungkin kita bisa bilang bahwa memang belum optimal. Saya bilang belum optimal. Jadi banyak sekali program-program yang sebetulnya sudah dibuka gitu ya, sudah dibuka tapi sayangnya berjalannya belum optimal gitu ya. Itu yang memang sedang terjadi saat ini. Itu memang tantangan kita yang memang harus bisa diselesaikan. Nah, yang kedua gitu ya, yang kedua ini ada input dari seorang risk capital itu sendiri gitu ya. Nah, jadi salah satu orang risk capital itu bilang ke saya, Dit, kita tuh sebenarnya dana ada. Tapi sayang sekali, banyak sekali gitu ya, dia bilang banyak sekali UMKM gitu ya, ataupun startup yang datang ke kami
itu tidak dengan literasi keuangan yang cukup. Nah, ini jadi PR ya. Ini feedback gitu ya. Ini feedback gitu. Nah, tapi di satu sisi waktu kemarin juga kita memberikan feedback, tapi jarang juga Pak risk capital yang mau mendampingi UMKM gitu kan gitu ya, UMKM dan startup untuk bisa memahami literasi keuangan yang cukup sehingga mampu masuk ke level-level venture capital gitu kasarnya gitu kan, ataupun risk capital ataupun angel investor nih kita ngomongnya yang paling awal gitu kan, proses awal itu misalkan angel investment gitu. Nah, jadi itu adalah feedback-feedback yang eh, informasi yang telah saya dapatkan setelah ya berbicara dengan banyak orang. Nah, untuk itulah Pak, makanya kalau untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya ini masalahnya masalah makro banget gitu. Jadi memang ini butuh eh, kayak tadi saya bilang, China bisa seperti sekarang karena udah 30 tahun lalu Pak direncanakan. Bahkan kemarin tuh ada apa ya? Maksudnya memang mereka itu kalau di China pada saat pemerintah bilang oke semua bikin A ya gitu ya semua bikin A dan nanti dibantu oleh pemerintah. Nah ini adalah strategi yang telah dibentuk dari 30 tahun yang lalu. Nah pertanyaannya sekarang Indonesia sedang proses kan, di dalam hal itu. Jadi hasil-hasil apa proses-proses ini ada sekarang mungkin tidak akan bisa terlihat langsung sekarang, tapi pelan-pelan akses-akses itu ada. Nah, cuman tadi masing-masing saya tidak akan bilang satu stakeholders ya, karena masing-masing dari setiap stakeholders ini ya punya PR-nya masing-masing gitu kan. Kayak tadi kan feedback-feedback dari West Capital banyak loh gitu sebetulnya yang idenya bagus, barangnya bagus. Tapi sayang foundernya atau orang yang datang pitching ke kita itu ternyata nggak memiliki literasi yang cukup gitu. Dan dia hanya mengandalkan misalkan CFO-nya aja. Terus kalau CFO-nya paham betul, tapi foundernya nggak memiliki literasi yang cukup, kalau sampai nanti foundernya ditipu gimana? Nah, kadang-kadang miss-nya di situ gitu kan. Gitu. Nah, itu juga risk capital nggak mau ambil resiko yang seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa pada intinya berarti kan kalau kita balik lagi ke wirausahaan ya, gitu, ke wirausahawannya berarti PR-nya bagi wirausahawan adalah mengembangkan diri gitu kan, memiliki literasi-literasi yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya tadi. Nah, makanya ini kembali saya bilang tidak bisa berjalan sendiri karena ini merupakan apa ya? Solusi yang harus dilakukan dari seluruh pihak terkait Pak Arjo gitu. Seperti itu ya gitu. Jadi makanya ini saya bilang tadi kolaborasi balik lagi. Kalau misalkan kita geraknya sendiri-sendiri terus ya nggak jalan-jalan gitu kasar gitu. Nah, itu yang sebetulnya sedang apa ya sedang kita juga pengen dorong ya gitu ya sedang kita pengen dorong kita juga sedang mencari kasarnya apa ya formulasi lah ya gitu. Formulasi untuk bagaimana kita bisa mampu meminimalisir isu-isu yang seperti tadi Pak Arjo sampaikan kurang lebih begitu sih Pak Arjo gitu Oke, semoga semoga cukup menjawab ya Pak Arja. iya karena Oke. itu cukup makro saya gitu seperti itu. Jelas Nah, banget kok, sangat detail. Oke, kalau ya Pak Berry nih gimana? iya nah Apakah kita ini harus fokusnya ke satu tipe? Apakah bisa seperti itu? nah ya ya jadi gini. Sebetulnya pada saat kita bicara tentang tadi ya presentasi misalkan yang bersifat umum gitu ya, kita belum mengenal audiensnya siapa. Sebetulnya nggak apa-apa kalau kita punya cita-cita bahwa misalkan, Mas, saya ini pengennya bisa mengejar semua nggak apa-apa. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang paling utama yang mau dikejar itu yang mana dulu? Apakah yang inovatornya atau yang thinkernya atau yang humanisnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan tadi apakah ada data tipe paling dominan gitu ya? Sebetulnya ada yang dibilang apa ya, istilahnya itu adalah customer focus system. Ini saya maaf ya kalau saya sedikit agak apa ya istilahnya sedikit agak akademik gitu ya. Tapi ini informasi ini memang dipakai di even di industri juga ini dipakai kok. Gitu. Mungkin rekan-rekan udah pernah lihat. Ini saya akan coba tunjukkan sebentar ya. Karena ini kan tadi nanyanya data ya, jadi saya harus tahunya data gitu ya. Eh Sebentar. Nah, ini dia. Hmm. Nah, saya izin buat share screen lagi ya.
Jadi Sudah. sebetulnya Oh, kalau belum. mau Belum ya? kalau mau berbicara tadi ya tentang datanya seperti apa, sebetulnya customer-customer itu ya tadi ya yang humanis, inovator, organizer gitu kan, dan thinker gitu. Itu sebetulnya semua itu terbagi di dalam area-area ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau bilang, mana sih Mas sebetulnya yang paling banyak gitu. Ya, yang paling banyak tuh ya orang-orang ini nih, yang early majority sama orang-orang yang konservatif gitu. Nah, orang-orang ini tuh yang gimana sih? Nah, ini orang-orang yang tadi nih, kalau misalnya paling banyak tuh orang yang kayak gimana sih Mas? Ya orang-orang organize tuh paling banyak gitu. Yang memang orang kalau mau beli barang tuh berdasarkan plan, orang lain udah pakai, oh udah tahu aman, terus baru saya mau beli. Nah, orang-orang kayak gitu tuh paling banyak jumlahnya gitu. Nih ini ya, yang di tengah-tengah ini paling banyak. Nah, makanya pada saat kalau bisnis yang udah masuk ke ini ya, yang early majority atau yang warna biru-biru ini yang di tengah, itu biasanya harganya udah mulai harga yang a bit normal gitu ya. Price-nya tuh price normal gitu. Karena kenapa? Barang-barang yang high price gitu ya, itu biasanya ada di yang bagian yang kecil ini. Gitu. Karena kenapa? Orang-orang di tipe ini gitu ya, memang adalah orang-orang yang emang ya itu tadi inovator gitu ya, seorang inovator, thinker gitu kan. Terus orang-orang yang tipikalnya tadi ini ya, visioner gitu. Orang-orang inilah yang biasanya dikejar oleh bisnis-bisnis awal gitu, Kak. Terutama yang membuat barang-barang baru. Karena kenapa? Orang ini jumlahnya kurang lebih tidak lebih dari 15%. Ya ini kedua orang ini ya di dunia ya. Ini kita ngomong di dunia itu nggak lebih dari 15%. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu memberikan value lebih tinggi terhadap produk-produknya kita gitu. Karena kalau orang-orang yang ada di sini dia sifatnya mengikuti pada saat ini udah ada yang early adopter, ada inovator yang pakai gitu. Nah, barulah nanti pertanyaannya bisa komersialisasi nggak ke mass production? Kalau kita bisa ke mass production, baru kita akan berbicara mengejar market yang 60% ini gitu. Nah ini dua ini tuh kurang lebih 60% ya. Jadi ini tuh 12% sekian, ini juga 12% sekian, ini tuh sekitar 69% sekian. Jadi pokoknya total 100%. Nah, chasm ini adalah sebetulnya gap antara pertanyaannya adalah gini, biasanya gini, ada UMKM yang produknya bagus banget, tapi ketika diminta, misalkan ada distributor yang mau menjualkan, terus diminta bikin 10.000, oh kapasitasnya belum cukup. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan kegagalan masuk ke mass production, gitu, seperti itu. Nah, ini sih, Pak, sebetulnya kalau kita berbicara gambarnya tadi ya, gitu, yang paling banyak mana yang paling banyak ya, yang orang-orang pragmatis dan konservatif ya. Kalau di tabel yang tadi mungkin kita sebutnya yang organizer tadi. Nah, kurang lebih begitu. Eh, Cukup menjawab nggak ya, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, iya. Jadi itu ya istilahnya itu ada istilah itu ada the chasm gitu. Oke, sangat menjawab ya. Tapi memang benar sih. Makanya juga mungkin karena itu juga disebut sebagai followers juga ya. Terus banyak orang Hmm. FOMO juga kayaknya masuk ke situ juga karena udah ini, karena udah udah banyak yang coba. Oh, ternyata enak. Oh, ya udah itu ikut kayak Wah, gitu. betul, betul. Dan biasanya kan kalau orang-orang inovator itu orang yang cenderung apa ya kayak dia willing to spend more walaupun barangnya belum terbukti gitu loh. Gitu kan kasarnya kan seperti itu ya. Nah, biasanya orang-orang early adopter ini gitu. Nah, itu yang for example ya, contoh dulu gitu kan. Contoh dulu pada saat eh, Steve Jobs memperkenalkan iPod gitu kan. Dulu kan Hmm, kita semua mengenal Walkman ya gitu kan. Sekarang kita mengenal Walkman gitu kan dulu gitu. Kita pakai gitu kan. hmm. Tapi berapa orang waktu itu yang pertama kali mau akhirnya menggunakan iPod yang pertama Bon, kali keluar gitu, betul kan? Orang-orang ragu kan pada 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 saat itu kan gitu kan. benar. Kalau saya nggak Gitu. salah baca itu sampai ini kan harus mengirimkan sampel ke tiap-tiap Nah, iya, rumah dulu iya, iya itu. tuh Bayangkan, biarkan mereka mencoba. betul. Itu bayangkan itu Pak, sekelas Pak, Apple ya. Ya, berarti boleh dong di satu presentasi kita bawa yang misalnya udah testimoni menggunakan. Itu lebih lebih oh, efisien lagi. oh, maksudnya pada saat kita presentasi ke ini, pada Nah, saat kita jadi supaya presentasi, follower oh, tadi apa itu yang market lebih besar itu Hmm. bisa langsung terkonfirmasi dengan produk kita. mm-mm. Oh, boleh. Justru justru kalau misalkan ini
ini salah satu saya kemarin baru selesai MIT Bootcamp gitu ya. Saya ketemu ada salah satu apa ya, boleh dibilang bapak entrepreneurship-nya MIT lah gitu ya, namanya Bill Olet gitu ya. Dia bilang ke saya, dia yang namanya bisnis itu cuma satu gitu ya. Pokoknya dalam bahasa ini, buat saya bisnis itu ada kalau ada orang yang mau beli. Jadi kalau kayak tadi Pak Berry bilang, Bapak datang ketemu investor atau apapun dengan membawa testimoni yang sudah menggunakan, itu tuh udah senjata paling kuat Pak sebetulnya. Karena itu memvalidasi berarti ada orang yang mau beli loh, gitu kasarnya gitu. Karena bisnis itu gitu. Yang paling penting itu Anda punya ide sebagus apapun, secanggih apapun gitu. Tapi pas dijual nggak ada yang mau beli, oh ya berarti Anda belum punya bisnis. Gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi justru eh, bahkan kalau misalkan di level-level pitching startup ya, Pak Berry, kalau misalkan yang saya juri gitu ya, atau misalkan ada mentor saya yang ikut, itu saya selalu bilang harus ada satu slide yang menunjukkan testimoni bahwa dia itu sudah beli. Dan orang itu harus di luar keluarga kalian, orang itu harus benar-benar orang random yang kalian temui di jalanan. Karena kenapa? Itu membuktikan bahwa you own a business. Itu Model di dari buku situ. itu loh Pak ya, endorser di Iya, buku ya, ya, endorsement di kan buku. ya kadang-kadang ada gitu kan kalau endorser kan di book itu kan udah beda cerita ya Pak ya gitu. Makanya saya selalu menyarankan adalah kalian turun ke jalan, bawa produknya, kalau ada yang mau beli, direkam. Nah, itu yang kalian jadiin testimoni gitu. Nah, kalau saya tuh selalu bilang seperti itu. Karena Oke, perfect. ya kalau kalau mahasiswa-mahasiswa saya di bidang wirausaha kan kadang-kadang gitu ya. Punya ide bagus gitu kan, punya ide bagus tapi giliran disuruh turun ke jalan nggak mau gitu kan kasarnya. Nah, itu apa hal-hal yang sangat saya dorong gitu sebetulnya. Jadi sangat boleh Pak di dalam sebuah presentasi itu melampirkan testimoni bahkan tidak perlu video, even wordingnya pun biasanya cukup. Jadi kalau misalnya saya dulu ngajarin ke mentor saya, kalau lagi presentasi, tulis testimoninya, kasih nomor HP orangnya gitu. Biar kalau misalkan nggak percaya, telepon aja orangnya gitu di tempat gitu. Kasar gitu. Nah, selalu kayak gitu. Baik Karena Pak, itu makasih menjadi Pak. nilai poin plus awal. Betul. Ya, terima kasih. Gitu. Benar-benar. Soalnya sekarang tuh ya kembali lagi ya, sekarang udah masanya digital ya. Apalagi kakak di bidang Pak Adit itu di bidang kosmetik, yang mana sekarang juga semakin uh, menggila, selalu banyak produk baru, selalu banyak produk baru. Jadi, nah ini saya tuh kepo. Hmm. Gimana ini cara Pak Adit mempertahankan design thinking yang seperti yang Pak Adit tadi jelaskan bahwa design thinking itu perlu waktu yang nggak bisa dibilang langsung oke ini problemnya ini. Kan harus lihat dari segala sisi, harus lihat dari sudut pandang banyak. Dan Pak Adit tadi juga bilang kalau itu kalau sudah terbiasa baru bisa agak cepat. Tapi kan kalau Iya. misalnya belum terbiasa, apalagi ini sebuah organisasi membutuhkan waktu. Nah, kalau Pak Adit sendiri nih, berdasarkan perusahaan di Pak Adit ini gimana? Apakah rapat tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Oh Jadi ya, jadi ini pertanyaan yang sama yang saya sampaikan waktu kemarin ke jadi kebetulan Michael Lurik nanti boleh dicari ya ini saya ketikin namanya boleh dilihat hmm. profilnya gitu ya. Sebentar saya tulis ya ini nama orangnya. Jadi ini dia bikin buku one of the best selling author in the world. Dia lulusan Stanford tinggal di Swiss. Kebetulan kemarin sempat datang ke Paragon. Terus saya nanya pertanyaan yang sama gitu. Gitu. Uh, so Michael gitu, how how we can develop our design thinking mindset. Cuman satu kata dia, do it every day. Udah sesederhana itu gitu. Karena kenapa? Justru pada saat kamu punya tim yang kecil, itu akan lebih mudah. Karena kenapa? Mengontrolnya itu lebih gampang. Tapi kalau company kamu sebesar ini, kamu punya 12.000 pegawai gitu kan, itu organisasi yang punya 12.000 pegawai, ya tidak ada cara lain dan tidak bukan adalah kamu harus bisa pantau bahwa tiap hari itu dilakukan design thinking proses yang terus-menerus gitu. Karena kembali lagi kita berbicara design thinking as a mindset, bukan design thinking as a tools. Which is
itu harusnya sudah embed dalam setiap apa yang dilakukan. Sebagai contoh apa? Ketika kita melihat ada produk baru seperti yang tadi Mbak Devi bilang ya gitu. Terus Mbak Devi bilang, ketika ada produk baru, pemikiran kita adalah produk baru ini nyasar siapa ya? Ya maksudnya kayak tadi Mbak bilang gitu. Ya undoubtedly gitu ya. Ya namanya sebuah organisasi bisnis dengan ada tadi ya kosmetik yang banyak sekali ini kan kita terserang lah tentunya gitu kan. Kita pasti terkena dampak ya gitu kan gitu. Kita pasti terkena dampak ya gitu. Tapi ya tadi dengan design thinking mindset kita selalu berpikir, oke, so what customer needs now? Nah, jadi kita tuh selalu melakukan pertanyaan itu kan kita salah satu value dari Paragon itu bahkan di dalam identity Paragon itu ya, gitu. Itu salah satunya adalah customer focus gitu. Jadi selalu pertanyaan kita adalah what customer needs right now, what customer needs right now. Dan bahkan kita memang kasarnya ya alhamdulillah ya privilege-nya karena company-nya sudah cukup besar, kita bisa assign ada satu tim yang memang spesialisasinya do that things gitu kan gitu karena jadi memang memang saya situ. Jadi kalau di Paragon itu every department itu design thinking itu udah jadi kayak part of their daily activity gitu Mbak Devin. Jadi memang kita kan culture-nya itu kan coaching and ya coaching culture ya sifatnya kan coaching culture. Jadi sharing-sharing kayak gini tuh kayak even jadi suatu hal yang wajib gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya abis kayak ikut di mana itu saya balik oke di sharing ya ke semua gitu ya. Nah ini nanti kita terapin bareng-bareng. Nah dengan adanya mindset ini gitu. Jadi pada akhirnya kita selalu berpikir adalah kuncinya satu gitu, customer focus. Apa yang customer butuhin sekarang ya? Kenapa ya customer mau beli produk ini ya? Kenapa produk baru ini kok bisa jadi booming banget? Apa sih? Apa yang membuat kita berbeda sama produk itu? Nah, itu yang kita selalu cari. Nah, tapi kembali gitu ya, kembali kita berbicara bahwa one things yang kita believe adalah pada saat value kita sampai kepada customer, ya value dari kita ya, value produk ataupun jasa yang kita berikan itu sampai kepada customer, customer nggak akan kemana kok. Itu yang selalu kita percaya gitu. Jadi bahwa our customer will not go anywhere as long we deliver the value that we have from before up until now. Seperti itu sih, David. Wah, oke, do it every day. Itu kayaknya jadi konklusi kita malam hari ini ya. Iya. Itu Biar jadi jadi spontan, biar jadi spontan. Jadi kalau nanti kan ya kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau kita udah habit kan nggak sadar juga dilakuin kan. Nah, gitu. Jadi sampai di titik itu. Kalau misalkan benar-benar. kata coach saya, you need 20 ya gini, you need 21 day to change your habit gitu kan. Jadi 21 hari konsisten berturut-turut melakukan sesuatu, nah baru itu akan become habit gitu. Nah, jadi at least ya 21 hari itulah, itu kan tapi. Kalau kata Pak Arjo, do it every day. Maksudnya cuma tiap hari. Harapannya seperti itu, Pak, nanti Iya, akhirnya. betul. Gimana kita Oh, dengan amin itu desain apa? thinking itu Outcome-nya itu tentunya gitu. Kan ya kan? bisnis without Gimana cuan kita nggak bisa mungkin. akhirnya itu. Ini juga salah satu salah satu yang saya juga selalu apa ya? Misalnya saya selalu push bahwa pada saat kita memiliki kasarnya kapital yang lebih, kita pun jadinya bisa memiliki dampak yang lebih besar gitu. Salah satu yang seperti itu buat saya bilang salah satu refleksi ya dari bos saya itu kadang-kadang yang saya suka selalu terenyuh ya kayak Dit saya tuh kadang-kadang suka nyesel kayak nyesel apa Pak gitu. Saya, ya kenapa ya saya cuma bisa bantu orang segini gitu. Kenapa saya nggak bisa lebih. Nah itu tuh kadang-kadang saya kalau udah gitu wah luar biasa loh. Mental modelnya tuh ya tadi gitu. Kalau bisnis saya makin besar, saya bisa kasih lebih impact lagi, lebih besar lagi. Nah, itu tuh yang jadi goals-nya ya bahwa intinya makanya kita punya goals itu gimana caranya kita bisa berdampak seperti itu gitu. Karena kalau Paragon tuh belief karena kita berdampak, maka kita akan besar. Bukan karena besar kita berdampak, tapi karena berdampak kita menjadi besar. Wah, Seperti itu. seneng banget ya. Jadi karena aduh sedih banget cuman bisa segini padahal 20-an ribu orang itu bilangnya cuman segini. Ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya kembali lagi kan itu menjadi apa ya? Menjadi kunci lah sebetulnya gitu kan dari awal apa ya? Tadi ya bilang kembali lagi bahwa kenapa sih kita melakukan ini tiap hari karena kita percaya
tiap hari harus lebih baik kan dibandingkan hari kemarin gitu kan. Jadi apa yang dikatakan Lorik ini sebetulnya jadinya kayak satu value dengan kita gitu, bahwa dengan kita melakukan design thinking tiap hari, our colleague gitu kan, kasarnya karyawan kita adalah orang-orang terdekat kita, Ya, customer betul. kita. Jadi kita berbicara customer, jangan lupa customer dari organisasi itu bukan hanya customer yang membeli produk Anda, tapi Mhm. semua karyawan ataupun semua anggota di dalam organisasi Anda adalah customer Anda. Gitu ya. Kalau kita berbicara kita sebagai founder ataupun leader di situ. Jadi kita harus memastikan bagaimana caranya bagaimana caranya kita bisa memiliki dampak lebih besar lagi seperti itu. Oke, kayaknya Bapak Ibu mulai sekarang langsung ini ya, harus coba untuk melakukan rapat gitu. Rapatnya tuh nggak cuman omong kosong, tapi bisa ngobrol tentang event kayak gimana ya menurut rekan-rekan produk kita sejauh ini, apa ada yang kurang. Bahkan ide itu bisa muncul dari orang-orang terdekat kita yang katanya Pak Adi tadi kayak gitu. Nah, Hmm. ini ada pertanyaan, padahal ini udah jam 9 ya, tapi masih Ya, panas. Kayaknya ini pertanyaan terakhir nih Pak. Udah 1 jam nggak apa-apa. setengah, memang benar sih katanya Pak Adit. Ini waktunya pendek, sudah sering dibilang begitu. Saya Udah juga sering. mau sampai jam 12, tapi nanti ngantuk orang-orang ini. Iya. Ini Oke, Bu simple Feni. saja. Justru Mhm. kalau design thinking ini, kalau buat saya pribadi ya, setelah mengalami design thinking itu justru kalau buat saya sangat lebih mudah digunakan justru untuk new economy gitu. Justru ya kalau buat saya. Karena kenapa? Karena di new economy ini opportunity-nya masih sangat banyak banget. Nah, kembali itu tapi yang menjadi challenge adalah pada saat kita melakukan empati. Nah, ini kita akan kembali kepada kreativitasnya kita. Pada saat kita melakukan empati, fase pertama, gitu kan, pada saat kita melakukan fase pertama empati, kita kan mencari tahu kan, sebetulnya apa sih yang benar-benar dibutuhkan. Karena kan, ya banyak lah ya kan, kalau quotes bilang gitu, kayak customer doesn't, know what they want, tapi they don't know what they need, gitu kan gitu. Mereka tahu yang mereka mau apa, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Seperti itu kan. Nah, bagaimana secara kita kreatif bisa menemukan needs itu dengan tepat. Nah, digabung dengan tadi kan di design thinking itu ada kreativitas sehingga kita nanti mampu menentukan definition problem yang tepat. Nah, tapi kan ini mungkin kalau misalnya tadi ada yang udah pulang, mohon maaf ya, ini saya spill-nya di belakang. Tapi kalau berbicara tentang konteks design thinking, kalau bapak dan ibu lihat selalu dimulai dengan empathy, problem, boleh lah lihat gambarnya, pasti semuanya selalu gitu. Empathy atau understanding gitu kan, problem identification, ideation, prototyping, and testing. Ya, actually kalau kata Michael Lurke sendiri, ini cocok banget buat ekonomi. Sebetulnya bisa dibalik yang satu kedua di depan. Jadi Bu Feni bisa mulai dengan identification problemnya dulu. Kita bikin produk itu menjadi kebutuhan. That's what happened in new economy sebetulnya. Jadi cuman tadi design thinking bisa dipakai nggak di new economy? Bisa. Cuman step 1 sama step 2 itu keren. Jadi step satunya bukan empathy dulu, tapi identification problem dulu. Saya juga baru sadar ini waktu kapan? Waktu saya diajarin langsung sama Lorija. Saya nggak nyangka ternyata frameworknya bisa diputar gitu. Step 1, step 2-nya bisa diputar, bahwa step satunya itu bukan berempati dulu, tapi define dulu problem yang tepat. Cari problem yang tepat, bikin solusinya, kemudian baru kita berempati sama orang. Jadi setelah kita menemukan, kita pastikan dulu kepada ini, biar mereka, oh benar ini loh yang saya butuhin, karena mungkin mereka awalnya nggak sadar. Nah, pada saat tervalidasi kita create, dan that's what become the new economy. Jadi bisa Bu Feni untuk bisa diterapkan. Dan tapi kurang lebih caranya gitu. Jadinya kebalik, bukan kita berempati dulu, tapi kita define dulu problemnya apa. Seperti itu. Ya, Bu Feni. Silakan Bu Feni. Misalnya gini, selamat malam Pak. Ya. Saya teringat ini loh, yang dead water, tahu nggak? Dead water itu kan dia sebenarnya orang nggak butuh, tapi dia karena pinter untuk membuat iklan dan dia bisa membuat itu menjadi kebutuhan. Padahal orang itu cuma air biasa ya Pak ya. Jadi kok bisa dikejar di mana-mana, padahal produk juga nggak ada. Jadi dia itu sesuatu yang
kalau yang Even mineralnya nggak ada. iya nggak ada kebutuhan, Hmm, tapi memang itu hmm, digembar-gemborkan supaya viral dan hmm, semua menjadi supermarket itu mengejar yang foundernya ini gitu loh. hmm, hmm, Jadi hmm, new economy itu kan buat audiens dulu, baru dibuat hmm, produknya ya. Padahal hmm, mereka hmm. itu juga nggak butuh. Itu Betul, betul. bagaimana bisa diterapkan? Oke, 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 oke. Ya, jadi pada pada dasarnya gitu ya. Jadi memang pada dasarnya kalau kita berbicara tentang tadi ya, kalau kita misalnya bicara tentang dead water tadi gitu, memang itu adalah sesuatu yang sifatnya tadi kan. Makanya tadi saya bilang dia tidak berangkat dari melihat ada kebutuhan apa, tapi kebutuhan itu dibuat gitu kan. Berdasarkan apa? Berdasarkan problem gitu kan. Jadi problemnya apa gitu. Nah, problem-problem ini sebetulnya yang muncul karena ternyata gitu kan ada penelitian-penelitian. Jadi yang menarik ya sebenarnya bisnis-bisnis seperti ini tuh berangkatnya dari penelitian yang sangat bagus gitu. Jadi ternyata even ya yang funny tentang dead water tadi ya gitu, tentang dead water tadi. Dead water itu ternyata in one research itu very recommended ya gitu kalau nggak salah ya dari salah satu yang pas saya baca gitu ya dari salah satu artikel itu very recommended buat anak kecil karena kenapa? Karena dia bersih dari mineral-mineral, dia literally still water yang very pure dari eh, pegunungan gitu. Itu saking kandungannya itu very natural, itu very recommended karena di luar itu kan sangat concern tentang masalah ini apa istilahnya itu food allergens gitu kan. Yaitu kandungan-kandungan yang sangat sensitif. Itu di US isu itu 20% meningkat tiap tahun gitu. Nah, karena mereka khawatir dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam still water yang ada, pada akhirnya kemunculan produk ini menjadi new economy kan, menjadi hal baru gitu. Oh, ternyata yang kayak gini malah jadi ide baru ya gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, Bu. Jadi dia identify the problem. Ternyata identifikasi problemnya adalah ada loh orang-orang seperti ini yang tidak terpenuhi marketnya. Nah, niche kan sebetulnya kan niche, tapi niche-nya become mass karena kenapa? Dia tahu peningkatan orang-orang seperti ini itu 20% loh naiknya setiap tahun, especially di US. Berarti dalam waktu beberapa tahun lagi produk dia akan jadi mass seiring dengan berkembangnya banyaknya orang yang membutuhkan ini. Nah, itu yang saya bilang kenapa design thinking cocok dengan new economy karena tadi begitu dibalik dimulai dengan given problem oh ternyata ada problem-problem ini yang tidak deserve kemudian akhirnya dimunculkan produknya dan membuat orangnya menjadi butuh karena mereka baru lihat oh iya ya saya butuh produk seperti ini dan ternyata ada loh yang buat produk ini seperti itu sih Bu Feni gitu jadi itu yang tadi saya bilang ya switching step satu sama step 2-nya define the problem first gitu kan, kemudian divalidasi ternyata butuh. Oh ada loh orang-orang yang butuh ini dan orang-orang yang butuh ini semakin terus meningkat size-nya. Makanya dia bikin produknya. Nah, itu sebetulnya yang dikejar ya. Jadi kalau kayak Deadwater itu sebetulnya dia tidak mengejar market saat ini tapi dia akan mengejar market 2-3 tahun lagi. Karena 2-3 tahun lagi karena terakhir waktu di bootcamp saya kebetulan bahas tentang ini itu kemungkinan 60% of populations itu punya food allergens. Makanya produk-produk seperti ini yang less containing ingredient mineralnya itu jadinya jauh lebih safe. Mungkin nggak bergizi, tapi lebih safe untuk dikonsumsi buat yang bersangkutan gitu. So, that's what it means. Karena di sana kan makanan-makanan food allergens mahal banget. Dan it becomes a solution for them. Seperti itu. Bener-bener Kayak kalau di gitu luar deh. negeri itu susu aja bisa, ini ada susu A, B, C, D, E, F kayak gitu. Karena Iya. mereka memang bener-bener concern kalau di Indonesia mah bahasa Jawanya los gitu. Loh. Iya. Iya. Karena saya tahu itu karena rekan setim saya kemarin itu ternyata dia having those food allergens. Ternyata luar biasa loh effortnya dia. Spending dia itu 5 kali lipat orang normal. Wow. Karena dia harus memilih dan bahkan kalau misalnya mau makan ke restoran itu harus yang jauh karena tidak semuanya bisa serve gitu. Hmm. Dan itu jumlahnya nanti diprediksi gitu kan beberapa tahun yang akan ke depan itu akan mencapai 60% populasi.
Betul, Karena betul. karena di, Wah. di US itu peningkatannya kurang lebih 20%. Terakhir ya, data yang terakhir ya. Saya nggak tahu sekarang berapa. Makanya, tapi kurang lebih begitu. Nah, So that's sekarang why Bapak Ibu apa produk sih? tadi, iya, Hah? makanya tadi produk-produk tadi jadinya akhirnya menjadi penting ya karena itu gitu. Betul, betul. Nah, ini Bapak Ibu harus mulai cari juga yang tapi problemnya untuk orang-orang di Indonesia ya. Jangan berkiblatnya dengan orang luar. Maksudnya kadang kan juga mau ikut FOMO soal makanan vegan kayak gitu. Sedangkan memang ada beberapa orang di Indonesia yang dia em, dia vegan gitu. Tapi kan Saya nggak suggest. nggak semua orang seperti yang di US kayak gitu. Jadi Ya. memang harus lihat dari sekitar ya. Jangan Indonesia lah. Katakanlah biasanya di wilayahnya Bapak Ibu dulu kayak gitu ya. Makanya saya kalau saat ini selalu berbicara tentang entrepreneur, kalau berbicara tentang kayak saya mau bikin makanan sehat yang vegan gitu ya kasarnya kayak gitu, saya selalu bilang selama kapitalnya kuat nggak apa-apa jalanin. Itu doang pesan saya cuma satu gitu. Karena kenapa? Marketnya belum that big enough gitu. Menuju ke sana, orang Indonesia udah mulai sangat Betul. concern about health product, menuju ke sana, but not yet gitu. Kalau untuk Mhm. become masif gitu. Tapi kalau kita mau mulai jadi become the earlier gitu kan tadi ya, kita mau ngejarnya early early innovators gitu. Nah itu sebenarnya really reputable gitu. Kasar seperti itu. Nah Nah, iya itu, gado-gado dan ketoprak tuh terkenal banget buat makan vegan karena itu paling safe bener. Gitu. betul, betul. Oke, wah udah mau 9:30 nih. Terima kasih banyak Pak Adit. Kita udah ngobrol Sama-sama. banyak malam. Seru banget. Apa ya, banyak insight yang saya dapat juga dari Pak Adit bahwasannya kadang UMKM itu nggak bisa juga dianggap remeh ya. Kayak enggak, mereka nggak kurang modal, mereka nggak kurang orang, mereka nggak kurang research. Mereka ternyata ditemukan oleh Pak Adit kurang akses aja itu. Terus habis itu mungkin itu juga belum kayak harus mengolah design thinkingnya lagi. Ya kayak Pak Adit kita rapat tiap hari, ngobrol tiap hari sama pegawai-pegawainya Bapak Ibu. Mungkin ini bisa segera dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Dipraktekkannya jangan cuma sehari. Kalau katanya tadi 21 hari untuk mengubah habit kita gitu Pak Adit. Ada ini closing statement? Ya, jadi kalau dari saya seperti ini. Jadi ini mungkin agak challenging statement ya gitu. Tapi tadi ya, kekurangan akses itu juga terkadang gitu ya, terkadang dari hal-hal yang saya temui itu kayak tadi, kalau tadi kan saya memang datang ke daerah dan mereka tidak mendapatkan akses tersebut gitu. Nah, tapi terkadang ada hal-hal yang mereka sebut kekurangan akses tapi bukan karena tidak ada akses ya, tapi karena memang mereka tidak berusaha secara maksimal untuk mendapatkan akses tersebut gitu. Nah, itu harus kita bedakan ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita termakan sebuah stigma kayak oh ternyata entrepreneurship di Indonesia itu susah karena aksesnya susah gitu ya. Nah, sebetulnya bukan karena aksesnya, terkadang gitu kita termakan stigma-stigma tersebut dari orang-orang gitu, ataupun dari oknum, saya akan bilangnya oknum yang sebetulnya belum mengoptimalisasi fasilitas yang ada. Mungkin memang fasilitas kita belum sempurna gitu ya, gitu belum sempurna ataupun belum sebaik negara-negara maju di luar sana yang kasarnya within apa ya, kayak within 50 minutes tuh kamu bisa ketemu gitu ya, gitu. Kayak bapak dan ibu tuh bisa ketemu siapa aja gitu ya gitu. Nah gitu. Tapi ya itu juga yang menjadi pembelajaran saya ya gitu. Jadi memang kalau di luar tuh privilege gitu. Nah kita itu unprivileged sebetulnya kan dengan situasi seperti itu. Nah tapi gitu kan, tapi balik lagi. Indonesia itu punya potensi yang sangat banyak. Justru kalau kita berpikir, Mas, di Indonesia tuh masalahnya banyak banget. As entrepreneur, justru harusnya happy. Karena kenapa? It means opportunity bisnis masih banyak buat dibuka. Gitu. Karena kan tadi, kalau buat entrepreneur, makin banyak masalah, berarti makin banyak opportunity bisnis yang bisa kita buat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. So, yang paling penting, jangan menyerah, gitu kan? Jangan menyerah, gitu ya. Jangan termakan dengan situasi gitu ya, karena semua namanya fase bisnis itu akan ada selalu naik dan turun, tapi kembali sekarang adalah eranya kolaborasi gitu kan, di era teknologi yang
perubahannya terjadi sangat cepat ini kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi justru community-community seperti ini justru menjadi kesempatan buat kita untuk saling kolaborasi, bahkan minimal hanya dengan mencapai kolaborasinya apa? Even seminimal berbagi informasi dan knowledge di sini, itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari kolaborasi itu sendiri. Jadi jangan pernah takut berkolaborasi, jangan pernah takut untuk memulai, karena pada dasarnya yang menentukan bisnis kita sustain itu atau tidak hanya diri kita sendiri. Dan bisnis itu berhenti atau kita sebagai wirausaha itu berhenti hanya ketika kita berhenti untuk berwirausaha, bukan untuk terus menjalankannya. Seperti itu sih kalau dari saya. Thank you. Ah, keren banget. Terima kasih banyak Pak Adit. Kita udah ngobrol banyak. Thank you so much. Bapak Ibu juga udah pada bilang makasih, makasih, makasih banyak. Nah, kalau udah kita harus foto bersama dulu sebelum kita menutup. Boleh dinyalain kameranya Bapak Ibu biar kita bisa foto bareng gitu ya. Oke, halo Pak Iwan, Pak Made, Pak Beri. Oh, Pak Beri udah ini, Di udah rumah sakit. berjalan keluar ini. Oke, oke. Oke, kita foto bareng ya. Siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you so much Pak Adi. Thank you, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Jangan lupa iCommunity ini didukung oleh 3 asosiasi di Indonesia, yaitu Asosiasi Manajemen Indonesia, Asosiasi Lisensi Indonesia, dan Global Entrepreneur Network Indonesia. Dan Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan, bisa langsung lihat di YouTube-nya iCommunity. Akan di-share besok ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu pengen tahu materinya bisa lihat di YouTube, atau bisa menghubungi Business Development kami, Bu Nadila, nanti bisa chat langsung ke beliau untuk tanya-tanya, atau kalau mau connect sama Pak Adit juga bisa lewat Bu Nadila, nanti dihubungkan lewat iCommunity. Thank you so much Bapak Ibu semuanya, selamat malam.